Selamat sore Tribuners, hari ini bersama saya dan Wahyu akan menemani Anda dalam live update seleb edisi Kamis 13 Oktober 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama, Tribuners. Artis peran Rizky Bilar akhirnya ditahan polisi setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Penetapan penahanan Rizky Bilar ini setelah ia menjalani pemeriksaan panjang sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan pada Kamis 13 Oktober. Rizky Bilar pun ditampilkan ke publik dalam konferensi pers sebagai tersangka dalam kasus KDRT. Ia tampak dipamerkan dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Setelahnya, Rizky Bilar mendapat pengawalan ketat dari tim penyidik untuk kembali dibawa masuk. Sebelumnya, polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka pada Rabu malam terkait kasus KDRT yang dilakukannya terhadap sang istri Lesti Kejora. Rizky Bilar diduga menganiaya Lesti hingga mengakibatkan penyanyi dangdut tersebut cedera dan mendapat sejumlah luka. Lesti sebelumnya melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kasus KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 29 September. Kejadian bermula saat Lesti mengetahui suaminya itu selingkuh dan mengungkapkan niat untuk pulang ke rumah orang tuanya. Kini Rizky Bilar dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Suami korban yaitu saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka KDRT pada Lesti Kejora pada Rabu 12 Oktober. Penetapan tersangka Rizky Bilar setelah polisi melalui sejumlah pemeriksaan mendengarkan keterangan saksi hingga mengumpulkan barang bukti. Lesti Kejora menjerat suaminya dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kini Rizky Bilar terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Setelah ditetapkan tersangka, Bilar pun mengganti kuasa hukum dengan pengacara senior Hotma Sitompul. Di sisi lain, Lesti sudah mengetahui soal penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka. Kuasa hukum Lesti, Sandi Arifin, menyebut kliennya akan segera kembali ke Indonesia. Sandi mengatakan Lesti belum memiliki niat untuk mencabut laporannya tersebut. Lesti akan menyerahkan proses hukum pada kepolisian. Diketahui Bilar telah mencabut hak kuasa pada kuasa hukum sebelumnya, Adek Ervil Manurung. Kini sang aktor menunjuk Hotma Sitompul untuk mendampinginya. Pedangdut Lesti Kejora telah sampai di tanah air seusai menjalani ibadah umroh. Istri Rizky Bilar terlihat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Lesti Kejora hadir bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin dengan pengawalan ketat. Keduanya terlihat hadir ketika Kabid Humas Polda Metro Jaya tengah merilis kasus perkembangan Rizky Bilar. Bilar dihadirkan dalam jumpa pers menggunakan baju tahanan berwarna oranye seusai ditetapkan tersangka kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan Lesti. Tanpa diketahui awak media, ibu satu anak itu melewati pintu belakang dan naik menggunakan lift khusus menuju lantai atas. Lesti tidak terdengar mengucapkan sedikit pun kata-kata. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dengan kerudung coklat menggunakan masker berwarna hitam. Sandi Arifin yang berada di samping kliennya itu berusaha untuk menjaga Lesti Kejora dari kejaran awak media yang berusaha mengambil gambar wajah sang biduan. Sebelumnya, Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora pada Rabu 12 Oktober. Atas kejadian tersebut, Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 tentang KDRT dengan hukuman pidana penjara 5 tahun.
Ya itu nanti kita cek ke penyidik ya. Yang jelas pengacara ada yang mendampingi. Ada penahanan Bu? Ditangani di mana rencana? Ya nanti kita lihat dari perkembangan yang sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti kita informasikan kembali ya untuk yang lain-lain. Ya, proses masih berlangsung. Keluarga Ya. yang nemenin siapa Onti? Untuk keluarganya siapa yang nemenin? Kakaknya. Iya ada di jenguk kakak. Tadi dimulai jam berapa? Mulai pemeriksaan tadi jam berapa? Pagi ini Lebih kurang jam 12 ya, pas. Mendasari pertanyaannya sendiri apa sih Onti dari kamar mandi hari ini 40 pertanyaan? Ya jelas hari ini yang kita pertanyakan pasti ya seputar kejadian yang sudah dilaporkan, itu pasti ya. Jadi laporannya adalah KDRT, berarti kita menanyakan hal yang seputar KDRT. Berarti Ya. sudah lebih Bu, dari penegasan 80 aja Bu, pertanyaan, berarti Bilar hari ini Kondisi Rizky Bilar sempat dikabarkan menurun seusai menjalani pemeriksaan kasus KDRT pada siang hingga tengah malam Rabu 12 Oktober kemarin. Kabar soal kondisi Rizky Bilar yang menurun disampaikan oleh Hotma Sitompul sebagai kuasa hukum Bilar. Pihaknya meminta penyidik melanjutkan pemeriksaan Rizky Bilar pada Kamis pagi hari. Lalu bagaimana kondisi Rizky Bilar terbaru? Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan kondisi Rizky Bilar baik-baik saja dan dinyatakan sehat. Nurma menegaskan apabila kondisi Bilar sedang sakit, pemeriksaan tak akan dilakukan. Setelah diperiksa oleh tim kesehatan, Bilar dinyatakan baik-baik saja dan masih bisa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sekadar informasi, Rizky Bilar hari ini melanjutkan pemeriksaan seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak KDRT. Bilar harus menginap di Polres Metro Jakarta Selatan namun bukan sebagai tahanan. Hal ini sebagai bentuk pengamanan dari pihak kepolisian. Dari Syahputra, mantan manajer Rizky Bilar tak ingin banyak bicara soal Rizky Bilar tersangka kasus dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora. Dari Syahputra hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Bilar dan istrinya atas keretakan perkawinannya karena dugaan KDRT. Hal itu disampaikan Dery saat ditemui di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat pada Kamis 13 Oktober. Dery pun merasa tak layak dan tidak semestinya untuk menjelek-jelekan serta menjatuhkan Bilar atas status tersangka dugaan KDRT terhadap Lesti. Sebab Dery masih menganggap Bilar orang yang pernah ada dalam kehidupannya serta selalu baik dengan dirinya. Sebelum Bilar menjadi tersangka kasus dugaan KDRT, Dery memberikan sinyal sudah bertemu dengan suami Lesti itu. Hanya saja ia tidak mengunggah momen pertemuannya itu di media sosial. Dery meminta semua pihak untuk tidak menghakimi Bilar dengan asumsi apapun, lebih kepada orang-orang yang tidak tahu masalah yang terjadi. Dari Syahputra pun meminta kepada semua pihak mendoakan Rizky Bilar dan Lesti Kejora agar masalah mereka bisa cepat selesai dengan hasil apapun. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti Kejora menjalani ibadah umroh. Diduga Lesti Kejora dan keluarganya berangkat umroh pada Jumat 7 Oktober 2022. Sepekan berada di Tanah Suci, Lesti Kejora dan keluarganya dikabarkan pulang ke Indonesia. Kabar yang berhembus kepulangan Lesti Kejora ini di luar dari rencana alias mendadak. Hal itu bersamaan dengan penetapan Rizky Bilar yang kini berstatus tersangka KDRT. Sebagai
Sebagaimana diketahui, setelah menjalani pemeriksaan, polisi resmi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka pada Rabu 12 Oktober. Ayah Lesti, Endang Mulyana, membagikan unggahan terbarunya di akun Instagram Ayah Kejora pada Rabu malam. Endang Mulyana membagikan video suasana Ka'bah dari hotel tempat ia menginap. Dalam video tersebut, Endang menuliskan doanya. Bapak tiga anak itu berharap bisa segera kembali ke Mekah. Sebelumnya beredar video Lesti dan keluarganya telah berada di Bandara Madinah. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram fanbase Lesti pada Kamis 13 Oktober 2022. Akun itu mengunggah video Lesti di Bandara Madinah bersiap kembali ke tanah air. Dalam video tersebut tampak Lesti mengenakan gamis dan kerudung hitam. Wajahnya ditutup masker berwarna senada. Sementara itu Baby L tampak dalam gendongan sang nenek Sukartini. Diduga momen tersebut diambil saat Lesti dan keluarganya tengah mempersiapkan berkas-berkas untuk penerbangan. Lesti tertangkap kamera membuka buku yang diduga paspor berisikan tiket pesawat. Anggota keluarganya yang lain pun tampak mempersiapkan berkas mereka masing-masing. Sambil menunggu, Lesti terlihat memainkan tangan Baby L yang sedang terlelap dalam gendongan ibunya. Tampak pula momen saat Lesti bersama keluarganya sudah berada dalam bandara. Mereka tampak berjejer memasuki ruang pemeriksaan. Kasus KDRT yang dialami Lesti kini sedang ditangani dan dalam proses pemeriksaan kepolisian. Kedua orang tua Lesti telah diperiksa dan menjadi salah satu saksi kasus KDRT yang dialami sang anak. Endang Mulyana dan Sukartini merupakan sosok orang tua penyanyi dangdut asal Jawa Barat ini. Kedua orang tua Lesti dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Pada akun Instagram Ayah Kejora, ayahnya sering mengunggah kebersamaannya bersama Lesti dan anggota keluarganya yang lain. Hampir sama dengan akun Instagram ibunya, Mamah Kejora, ibunya kerap kali mengunggah momen kebersamaan bersama anaknya Lesti. Diketahui ayah Lesti Kejora ternyata pernah bekerja bersama artis papan atas Tamara Bleszynsky. Didapatkan fakta bahwa Endang Mulyana ini pernah menjadi tukang kebun di keluarga Tamara. Ayah Lesti Kejora ini dulu sempat bekerja selama beberapa tahun bersama artis cantik tersebut. Orang tua Lesti ini menyebut bahwa pekerjaan sebagai tukang kebun di keluarga Tamara ini adalah salah satu pekerjaan yang pernah ia lakoni. Tetapi masa lalu sulit dan keras ini akhirnya menghantarkan sang anak untuk menggapai kesuksesannya di dunia tarik suara. Setelah sang anak sukses menjadi pedangdut, kini kehidupannya pun menjadi lebih makmur. Tampak di Instagram ayah Lesti, Lesti dan keluarganya ini baru saja melaksanakan ibadah umroh. Hampir sama dengan ayahnya, Ibu Lesti Kejora bernama Sukartini juga selalu tampil sederhana di berbagai kesempatan. Sang ibu tampak sangat dekat dengan putri sayangannya ini. Terpantau sebelum kasus mencuat, Ibu Lesti Kejora pernah memposting kebersamaannya bersama dengan sang mantu Rizky Bilar dan cucunya pada 14 September 2022. Tampak dari postingan tersebut bahwa Ibu Lesti Kejora ini sayang kepada seluruh anggota keluarganya termasuk pada menantunya. Hotma Sitompul tiba-tiba mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan dan mengaku akan mendampingi Rizky Bilar, tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Hotma Sitompul menjelaskan jika tujuan dia menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Mendengar penjelasan tersebut, Hotman Paris langsung ikut memberi tanggapan. Hotman Paris terlihat menonton televisi dengan Hotma Sitompul yang mengaku mencari perdamaian antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lantas Hotman Paris menyebut nasihat
Hotma Sitompul adalah nasihat yang baik. Namun Hotman Paris kembali mengingatkan sosok yang sudah bercerai 3 kali dan tak ingin damai. Bukan kali ini saja, Hotman Paris juga kerap menyindir Hotma Sitompul dengan sindiran cerai 3 kali, termasuk saat Hotma Sitompul memberi nasihat nikah pada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Di lain unggahan, Hotman juga menyentil Hotma yang sempat memberi wejangan soal pernikahan. Padahal kini pernikahan Hotma dan Desi Retarigan pun berujung perceraian. Diketahui saat ini Hotma Sitompul mendampingi Rizky Bilar menghadapi sangkaan kasus KDRT. Hotma Sitompul berharap bisa bertemu dengan pihak Lesti Kejora dan mengupayakan perdamaian. Adapun polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka setelah menemukan lebih dari 2 bukti. Saat ini Rizky Bilar dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan terancam 5 tahun penjara. Artis Baim Wong akan kembali diperiksa terkait dugaan kasus konten prank laporan KDRT palsu. Rencananya Baim akan dipanggil bersama sang istri Paula Verhoeven terkait laporan kedua Undang-Undang ITE ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan Kasih Humas Polres Metro Jaksel, AKP Nurmadewi pada Rabu 12 Oktober. Pemeriksaan Baim Wong dan Paula Verhoeven bakal dijadwalkan siang hari ini, Kamis 13 Oktober 2022. Pihak Baim Wong juga telah mengonfirmasi untuk hadir dalam pemeriksaan tersebut. Selain Baim dan Paula, sopir pribadi dan kameramennya juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Pemanggilan saksi ini merupakan laporan terkait dugaan aduan palsu yang dilayangkan oleh organisasi masyarakat sahabat polisi. Sebelumnya, kameramen Baim Wong juga telah diperiksa terkait kasus konten prank laporan KDRT palsu pada Selasa 11 Oktober. Seperti diketahui, Baim Wong sempat membuat prank laporan KDRT palsu di Polsek Kebayoran Lama bersama sang istri Paula Verhoeven. Namun konten tersebut diketahui karena merendahkan instansi pihak kepolisian. Baim Wong dan Paula juga telah menyambangi Polsek Kebayoran Lama di mana ia membuat prank KDRT untuk meminta maaf seusai konten yang membuat gaduh masyarakat. Atas kejadian tersebut membuat Baim Wong dilaporkan oleh 2 simpatisan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait Undang-Undang ITE dan laporan palsu. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Bukannya resah kasus tudingan ijazah palsu yang menimpa Presiden Joko Widodo atau Jokowi justru menjadi bahan bercandaan anak-anaknya. Baik Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka menanggapi kasus ijazah palsu Jokowi dengan bercanda. Misalnya saja yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya kepada awak media, Gibran Rakabuming mengaku tidak mau repot mengurusi orang tidak waras. Sementara itu di akun Twitternya, Gibran Rakabuming juga meretweet cuitan netizen yang menudingnya membeli ijazah di luar negeri. Gibran Rakabuming berujar bahwa ijazahnya justru beli di marketplace online, free ongkir dan dapat kembalian. Selain Gibran Rakabuming, anak bungsu Jokowi Kaisang Pangarep juga menanggapi isu ijazah palsu yang menimpa ayahnya. Bukannya membela sang ayah, Kaisang Pangarep justru meretweet video bantahan Universitas Gadjah Mada atau UGM terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi dan menyebutnya palsu. Diketahui sebelumnya penggunaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan mulai SD, SMP, dan SMA saat mengikuti pemilihan Presiden 2024. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. PMH berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Namun Rektor UGM Ova Emilia menegaskan jika ijazah dari Presiden Joko Widodo tidaklah palsu. Ia menyebut Jokowi adalah benar-benar alumni dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 dan lulus di tahun 1985.
Kabar bahagia datang dari pasangan Najwa Shihab dan sang suami Ibrahim Assegaf. Pasangan Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf baru saja merayakan Silver Wedding Anniversary. Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf menikah pada 11 Oktober 1997. Kini usia pernikahan Najwa dan Ibrahim adalah 25 tahun. Ulang tahun pernikahan itu diunggah lewat akun Instagram pribadi Najwa pada Selasa 11 Oktober. Najwa Shihab mengunggah sebuah video proses pernikahannya dan menyematkan backsound lagu You're Gonna Live Forever in Me John Mayer. Mulai dari unggahan proses ijab kabul, resepsi hingga potret dengan sang anak. Dalam postingan itu, Najwa Shihab juga menuliskan keterangan. Menteri BUMN Erick Thohir turut memberikan ucapan selamat kepada Najwa Shihab. Erick Thohir terlihat mengomentari postingan Najwa. Ia berharap agar Najwa selalu bahagia dengan sang suami. Sebagai informasi dari pernikahan Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf, keduanya dianugerahi satu anak laki-laki bernama Izzat Assegaf. Izzat Assegaf diketahui lahir pada 9 Februari 2001. Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Anissa Rahma dan Anandito Dwis. Pasalnya Anissa Rahma baru saja dianugerahi anak kembar pada Kamis 13 Oktober 2022. Anak kembar mereka berdua berjenis kelamin perempuan. Kebahagiaan pun tergambar jelas di raut wajah pasangan ini. Melalui media sosial, Anissa Rahma membagikan sederet potretnya. Awalnya perempuan berusia 32 tahun itu dijadwalkan melahirkan 2 minggu lagi. Namun ternyata takdir berkata lain. Pada keterangan unggahan, Anissa Rahma mengatakan bahwa perutnya sempat mules parah saat tengah malam. Istri Anandito Dwis itu mengalami kontraksi palsu. Kemudian pasangan ini merasa nggak nyangka dan panik, mengingat mereka berdua juga belum melakukan persiapan. Meski begitu, pemain film Love Issue tetap bersyukur. Ia merasa anak kembarnya memang sudah tidak sabar lahir ke dunia. Sebagian rekan artis pun turut memberikan ucapan selamat di unggahan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anissa Rahma dan sang suami Anandito Dwis mengikuti program bayi tabung demi mendapatkan momongan. Proses bayi tabung tersebut telah Anissa jalani sejak tahun 2019 lalu. Setelah perjuangan panjang, akhirnya doa Anissa Rahma dan Anandito Dwis terjawab. Proses yang dijalani selama kurang lebih 4 tahun membuahkan hasil. Artis cantik Dinda Hau harus menjalani bedah pada bagian mata dengan prosedur lasik. Prosedur lasik ini harus dilakukan oleh Dinda Hau karena adanya minus dan silinder pada matanya. Gangguan pada mata itu membuat Dinda Hau tak bisa lepas dari lensa kontak maupun kacamata. Kondisi itu kerap membuat perempuan berusia 25 tahun itu merasa tak nyaman. Apalagi saat harus melepas kacamata ketika berakting di depan kamera. Sebelum hamil anak kedua, ternyata Dinda Hau pernah melakukan operasi lasik. Melalui media sosial, istri Reim Bayang itu menceritakan soal operasi lasik. Awalnya Dinda merasa ketakutan karena harus menjalani operasi. Namun setelah operasi berhasil, ibu satu anak itu mengungkapkan rasa syukurnya. Menurutnya menggunakan kacamata membuatnya sering merasa lelah di bagian mata. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu. Sebagai informasi, operasi lasik sering dilakukan untuk memperbaiki gangguan penglihatan. Namun sama seperti operasi lainnya, tindakan ini juga memiliki resiko. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui beberapa hal seputar operasi lasik sebelum menjalaninya. Operasi lasik merupakan prosedur medis yang ditujukan untuk menangani beberapa gangguan penglihatan, termasuk rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan sinar laser untuk mengikis jaringan kornea mata, sehingga penglihatan menjadi lebih baik dan pasien bisa terbebas dari pemakaian kacamata atau lensa kontak.
Ayana Moon berhasil mencuri perhatian publik lewat unggahan terbarunya di media sosial. Baru-baru ini Ayana Moon diketahui mengunggah potret bersama Choi Siwon Super Junior. Dalam foto, Ayana Moon dan Choi Siwon tampil kompak dengan mengenakan pakaian berwarna sama yakni biru. Sontak unggahan itu langsung menjadi pusat perhatian warganet. Potret itu ternyata diambil di belakang panggung saat Super Junior mengadakan konser di Malaysia. Selebgram berusia 26 tahun itu juga mengunggah sebuah video pendek di gedung konser. Ia terlihat sangat bersemangat hingga berteriak ketika wajah Siwon muncul di layar. Ayana dan Choi Siwon terlihat mengenakan pakaian dengan warna senada yakni biru. Dalam keterangan unggahan, Ayana memuji sosok Choi Siwon yang dinilai pekerja keras. Menurut Ayana Moon, meski Choi Siwon sudah sukses di dunia tarik suara, namun dirinya terus mengembangkan bakatnya di dunia hiburan. Pemain film 99 Nama Cinta itu juga bangga karena Choi Siwon aktif menjadi duta UNICEF. Terakhir, ia sangat senang bisa bertemu langsung dengan sosok Choi Siwon. Tak sedikit warganet menjodohkan mereka berdua di komentar unggahan itu. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep dikabarkan akan segera menikah dengan Erina Gudono. Diketahui keduanya kini kerap memamerkan momen romantis. Padahal pasangan ini dinilai jarang memamerkan kemesraan di depan publik. Namun baru-baru ini Erina Gudono mengunggah momen bucin Kaesang Pangarep melalui Instagram story pribadinya pada Rabu 12 Oktober. Dalam foto tersebut terlihat Erina Gudono membagikan potret Kaesang Pangarep. Terlihat Kaesang Pangarep mengenakan jersey merah bertuliskan nama Erina di atas nomor punggung 12. Pada postingan tersebut, Kaesang terlihat berdiri memunggungi kamera, seolah ingin memamerkan jersey bertuliskan nama sang kekasih. Erina Gudono tak menuliskan keterangan dalam foto tersebut. Ia hanya menandai akun Instagram Kaesang Pangarep. Kaesang pun ikut membagikan ulang postingan Erina pada akun Instagram pribadinya. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka enggan berkomentar banyak saat ditanya tentang pernikahan Kaesang dan Erina Gudono. Gibran mengaku bahwa rencana pernikahan sang adik dengan mantan finalis Putri Indonesia itu masih rahasia. Gibran bahkan lebih meminta untuk menanyakan kepada Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa. Suami dari Selvi Ananda itu tidak memberikan jawaban pasti mengenai bulan Desember pernikahan Kaesang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara.
Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. Satu di jam gadang dan satu lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang sebagai Selamat sore Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update seleb edisi Kamis 13 Oktober 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners, artis peran Rizky Bilar akhirnya ditahan polisi setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Penetapan penahanan Rizky Bilar ini setelah ia menjalani pemeriksaan panjang sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan pada Kamis 13 Oktober. Rizky Bilar pun ditampilkan ke publik dalam
konferensi pers sebagai tersangka dalam kasus KDRT. Ia tampak dipamerkan dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Setelahnya, Rizky Bilar mendapat pengawalan ketat dari tim penyidik untuk kembali dibawa masuk. Sebelumnya, polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka pada Rabu malam terkait kasus KDRT yang dilakukannya terhadap sang istri Lesti Kejora. Rizky Bilar diduga menganiaya Lesti hingga mengakibatkan penyanyi dangdut tersebut cedera dan mendapat sejumlah luka. Lesti sebelumnya melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kasus KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 29 September. Kejadian bermula saat Lesti mengetahui suaminya itu selingkuh dan mengungkapkan niat untuk pulang ke rumah orang tuanya. Kini Rizky Bilar dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Suami korban yaitu saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan, serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka KDRT pada Lesti Kejora pada Rabu 12 Oktober. Penetapan tersangka Rizky Bilar setelah polisi melalui sejumlah pemeriksaan, mendengarkan keterangan saksi hingga mengumpulkan barang bukti. Lesti Kejora menjerat suaminya dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kini Rizky Bilar terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Setelah ditetapkan tersangka, Bilar pun mengganti kuasa hukum dengan pengacara senior Hotma Sitompul. Di sisi lain, Lesti sudah mengetahui soal penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka. Kuasa hukum Lesti, Sandi Arifin, menyebut kliennya akan segera kembali ke Indonesia. Sandi mengatakan Lesti belum memiliki niat untuk mencabut laporannya tersebut. Lesti akan menyerahkan proses hukum pada kepolisian. Diketahui Bilar telah mencabut hak kuasa pada kuasa hukum sebelumnya, Adek Ervil Manurung. Kini sang aktor menunjuk Hotma Sitompul untuk mendampinginya. Pedangdut Lesti Kejora telah sampai di tanah air seusai menjalani ibadah umroh. Istri Rizky Bilar terlihat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Lesti Kejora hadir bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin dengan pengawalan ketat. Keduanya terlihat hadir ketika Kabid Humas Polda Metro Jaya tengah merilis kasus perkembangan Rizky Bilar. Bilar dihadirkan dalam jumpa pers menggunakan baju tahanan berwarna oranye seusai ditetapkan tersangka kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan Lesti. Tanpa diketahui awak media, ibu satu anak itu melewati pintu belakang dan naik menggunakan lift khusus menuju lantai atas. Lesti tidak terdengar mengucapkan sedikit pun kata-kata. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dengan kerudung coklat menggunakan masker berwarna hitam. Sandi Arifin yang berada di samping kliennya itu berusaha untuk menjaga Lesti Kejora dari kejaran awak media yang berusaha mengambil gambar wajah sang biduan. Sebelumnya, Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora pada Rabu 12 Oktober. Atas kejadian tersebut, Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 tentang KDRT dengan hukuman pidana penjara 5 tahun. Ya itu nanti kita cek ke penyidik ya. Yang jelas pengacara ada yang mendampingi. Ada penahanan Bu? Ditangani di mana rencana? Ya nanti kita lihat dari perkembangan yang sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti kita informasikan kembali ya untuk yang lain-lain. Ya, proses masih berlangsung. Keluarga yang nemenin siapa Onti? Untuk keluarganya siapa yang nemenin? Kakaknya. Iya ada di jenguk kakaknya. Nanti tadi dimulai jam berapa? Mulai pemeriksaan tadi jam berapa? Lebih kurang jam 12 ya, pas.
Mendasari pertanyaannya sendiri apa sih nanti dari kamar mandi hari ini 40 pertanyaan? Ya jelas hari ini yang kita pertanyakan pasti ya seputar kejadian yang sudah dilaporkan, itu pasti ya. Jadi laporannya adalah KDRT, berarti kita menanyakan hal yang seputar KDRT. Berarti Ya. sudah lebih Bu, dari penegasan 80 aja Bu, pertanyaan, berarti Bilar hari ini Kondisi Rizky Bilar sempat dikabarkan menurun seusai menjalani pemeriksaan kasus KDRT pada siang hingga tengah malam Rabu 12 Oktober kemarin. Kabar soal kondisi Rizky Bilar yang menurun disampaikan oleh Hotma Sitompul sebagai kuasa hukum Bilar. Pihaknya meminta penyidik melanjutkan pemeriksaan Rizky Bilar pada Kamis pagi hari. Lalu bagaimana kondisi Rizky Bilar terbaru? Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan kondisi Rizky Bilar baik-baik saja dan dinyatakan sehat. Nurma menegaskan apabila kondisi Bilar sedang sakit, pemeriksaan tak akan dilakukan. Setelah diperiksa oleh tim kesehatan, Bilar dinyatakan baik-baik saja dan masih bisa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sekadar informasi, Rizky Bilar hari ini melanjutkan pemeriksaan seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak KDRT. Bilar harus menginap di Polres Metro Jakarta Selatan namun bukan sebagai tahanan. Hal ini sebagai bentuk pengamanan dari pihak kepolisian. Dari Syahputra, mantan manajer Rizky Bilar tak ingin banyak bicara soal Rizky Bilar tersangka kasus dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora. Dari Syahputra hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Bilar dan istrinya atas keretakan perkawinannya karena dugaan KDRT. Hal itu disampaikan Dery saat ditemui di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat pada Kamis 13 Oktober. Dery pun merasa tak layak dan tidak semestinya untuk menjelek-jelekan serta menjatuhkan Bilar atas status tersangka dugaan KDRT terhadap Lesti. Sebab Dery masih menganggap Bilar orang yang pernah ada dalam kehidupannya serta selalu baik dengan dirinya. Sebelum Bilar menjadi tersangka kasus dugaan KDRT, Dery memberikan sinyal sudah bertemu dengan suami Lesti itu. Hanya saja ia tidak mengunggah momen pertemuannya itu di media sosial. Dery meminta semua pihak untuk tidak menghakimi Bilar dengan asumsi apapun, lebih kepada orang-orang yang tidak tahu masalah yang terjadi. Dari Syahputra pun meminta kepada semua pihak mendoakan Rizky Bilar dan Lesti Kejora agar masalah mereka bisa cepat selesai dengan hasil apapun. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti Kejora menjalani ibadah umroh. Diduga Lesti Kejora dan keluarganya berangkat umroh pada Jumat 7 Oktober 2022. Sepekan berada di Tanah Suci, Lesti Kejora dan keluarganya dikabarkan pulang ke Indonesia. Kabar yang berhembus kepulangan Lesti Kejora ini di luar dari rencana alias mendadak. Hal itu bersamaan dengan penetapan Rizky Bilar yang kini berstatus tersangka KDRT. Sebagaimana diketahui, setelah menjalani pemeriksaan, polisi resmi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka pada Rabu 12 Oktober. Ayah Lesti, Endang Mulyana, membagikan unggahan terbarunya di akun Instagram Ayah Kejora pada Rabu malam. Endang Mulyana membagikan video suasana Ka'bah dari hotel tempat ia menginap. Dalam video tersebut, Endang menuliskan doanya. Bapak tiga anak itu berharap bisa segera kembali ke Mekah. Sebelumnya, beredar video Lesti dan keluarganya telah
telah berada di Bandara Madinah. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram fanbase Lesti pada Kamis 13 Oktober 2022. Akun itu mengunggah video Lesti di Bandara Madinah bersiap kembali ke tanah air. Dalam video tersebut, tampak Lesti mengenakan gamis dan kerudung hitam. Wajahnya ditutup masker berwarna senada. Sementara itu, Baby L tampak dalam gendongan sang nenek Sukartini. Diduga momen tersebut diambil saat Lesti dan keluarganya tengah mempersiapkan berkas-berkas untuk penerbangan. Lesti tertangkap kamera membuka buku yang diduga paspor berisikan tiket pesawat. Anggota keluarganya yang lain pun tampak mempersiapkan berkas mereka masing-masing. Sambil menunggu, Lesti terlihat memainkan tangan Baby L yang sedang terlelap dalam gendongan ibunya. Tampak pula momen saat Lesti bersama keluarganya sudah berada dalam bandara. Mereka tampak berjejer memasuki ruang pemeriksaan. Kasus KDRT yang dialami Lesti kini sedang ditangani dan dalam proses pemeriksaan kepolisian. Kedua orang tua Lesti telah diperiksa dan menjadi salah satu saksi kasus KDRT yang dialami sang anak. Endang Mulyana dan Sukartini merupakan sosok orang tua penyanyi dangdut asal Jawa Barat ini. Kedua orang tua Lesti dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Pada akun Instagram Ayah Kejora, ayahnya sering mengunggah kebersamaannya bersama Lesti dan anggota keluarganya yang lain. Hampir sama dengan akun Instagram ibunya, Mamah Kejora, ibunya kerap kali mengunggah momen kebersamaan bersama anaknya Lesti. Diketahui ayah Lesti Kejora ternyata pernah bekerja bersama artis papan atas Tamara Blazinski. Didapatkan fakta bahwa Endang Mulyana ini pernah menjadi tukang kebun di keluarga Tamara. Ayah Lesti Kejora ini dulu sempat bekerja selama beberapa tahun bersama artis cantik tersebut. Orang tua Lesti ini menyebut bahwa pekerjaan sebagai tukang kebun di keluarga Tamara ini adalah salah satu pekerjaan yang pernah ia lakoni. Tetapi masa lalu sulit dan keras ini akhirnya menghantarkan sang anak untuk menggapai kesuksesannya di dunia tarik suara. Setelah sang anak sukses menjadi pedangdut, kini kehidupannya pun menjadi lebih makmur. Tampak di Instagram ayah Lesti, Lesti dan keluarganya ini baru saja melaksanakan ibadah umroh. Hampir sama dengan ayahnya, Ibu Lesti Kejora bernama Sukartini juga selalu tampil sederhana di berbagai kesempatan. Sang ibu tampak sangat dekat dengan putri kesayangannya ini. Terpantau sebelum kasus mencuat, Ibu Lesti Kejora pernah memposting kebersamaannya bersama dengan sang mantu Rizky Bilar dan cucunya pada 14 September 2022. Tampak dari postingan tersebut bahwa Ibu Lesti Kejora ini sayang kepada seluruh anggota keluarganya termasuk pada menantunya. Hotma Sitompul tiba-tiba mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan dan mengaku akan mendampingi Rizky Bilar, tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Hotma Sitompul menjelaskan jika tujuan dia menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Mendengar penjelasan tersebut, Hotman Paris langsung ikut memberi tanggapan. Hotman Paris terlihat menonton televisi dengan Hotma Sitompul yang mengaku mencari perdamaian antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lantas Hotman Paris menyebut nasihat Hotma Sitompul adalah nasihat yang baik. Namun Hotman Paris kembali mengingatkan sosok yang sudah bercerai 3 kali dan tak ingin damai. Bukan kali ini saja, Hotman Paris juga kerap menyindir Hotma Sitompul dengan sindiran cerai 3 kali. Termasuk saat Hotma Sitompul memberi nasihat nikah pada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Di lain unggahan, Hotman juga menyentil Hotma yang sempat memberi wejangan soal pernikahan. Padahal kini pernikahan Hotma dan
Desi Retarigan pun berujung perceraian. Diketahui saat ini Hotma Sitompul mendampingi Rizky Bilar menghadapi sangkaan kasus KDRT. Hotma Sitompul berharap bisa bertemu dengan pihak Lesti Kejora dan mengupayakan perdamaian. Adapun polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka setelah menemukan lebih dari 2 bukti. Saat ini Rizky Bilar dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan terancam 5 tahun penjara. Artis Baim Wong akan kembali diperiksa terkait dugaan kasus konten prank laporan KDRT palsu. Rencananya Baim akan dipanggil bersama sang istri Paula Verhoeven terkait laporan kedua Undang-Undang ITE ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan Kasih Humas Polres Metro Jaksel AKP Nurmadewi pada Rabu 12 Oktober. Pemeriksaan Baim Wong dan Paula Verhoeven bakal dijadwalkan siang hari ini, Kamis 13 Oktober 2022. Pihak Baim Wong juga telah mengonfirmasi untuk hadir dalam pemeriksaan tersebut. Selain Baim dan Paula, sopir pribadi dan kameramennya juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Pemanggilan saksi ini merupakan laporan terkait dugaan aduan palsu yang dilayangkan oleh organisasi masyarakat sahabat polisi. Sebelumnya, kameramen Baim Wong juga telah diperiksa terkait kasus konten prank laporan KDRT palsu pada Selasa 11 Oktober. Seperti diketahui, Baim Wong sempat membuat prank laporan KDRT palsu di Polsek Kebayoran Lama bersama sang istri Paula Verhoeven. Namun konten tersebut diketahui karena merendahkan instansi pihak kepolisian. Baim Wong dan Paula juga telah menyambangi Polsek Kebayoran Lama di mana ia membuat prank KDRT untuk meminta maaf seusai konten yang membuat gaduh masyarakat. Atas kejadian tersebut membuat Baim Wong dilaporkan oleh 2 simpatisan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait Undang-Undang ITE dan laporan palsu. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Bukannya resah kasus tudingan ijazah palsu yang menimpa Presiden Joko Widodo atau Jokowi justru menjadi bahan bercandaan anak-anaknya. Baik Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka menanggapi kasus ijazah palsu Jokowi dengan bercanda. Misalnya saja yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya kepada awak media, Gibran Rakabuming mengaku tidak mau repot mengurusi orang tidak waras. Sementara itu di akun Twitternya, Gibran Rakabuming juga meretweet cuitan netizen yang menudingnya membeli ijazah di luar negeri. Gibran Rakabuming berujar bahwa ijazahnya justru beli di marketplace online, free ongkir dan dapat kembalian. Selain Gibran Rakabuming, anak bungsu Jokowi Kaisang Pangarep juga menanggapi isu ijazah palsu yang menimpa ayahnya. Bukannya membela sang ayah, Kaisang Pangarep justru meretweet video bantahan Universitas Gadjah Mada atau UGM terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi dan menyebutnya palsu. Diketahui sebelumnya penggunaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan mulai SD, SMP, dan SMA saat mengikuti pemilihan Presiden 2024. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. PMH berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Namun Rektor UGM Ova Emilia menegaskan jika ijazah dari Presiden Joko Widodo tidaklah palsu. Ia menyebut Jokowi adalah benar-benar alumni dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 dan lulus di tahun 1985. Kabar bahagia datang dari pasangan Najwa Shihab dan sang suami Ibrahim Assegaf. Pasangan Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf baru saja merayakan Silver Wedding Anniversary. Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf menikah pada 11 Oktober 1997. Kini usia pernikahan Najwa dan Ibrahim adalah 25 tahun. Ulang tahun pernikahan itu diunggah lewat akun Instagram pribadi Najwa pada Selasa 11 Oktober. Najwa Shihab mengunggah
mengunggah sebuah video proses pernikahannya dan menyematkan backsound lagu You're Gonna Live Forever in Me John Mayer. Mulai dari unggahan proses ijab kabul, resepsi hingga potret dengan sang anak. Dalam postingan itu, Najwa Shihab juga menuliskan keterangan. Menteri BUMN Erick Thohir turut memberikan ucapan selamat kepada Najwa Shihab. Erick Thohir terlihat mengomentari postingan Najwa. Ia berharap agar Najwa selalu bahagia dengan sang suami. Sebagai informasi, dari pernikahan Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf, keduanya dianugerahi satu anak laki-laki bernama Izzat Assegaf. Izzat Assegaf diketahui lahir pada 9 Februari 2001. Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Anissa Rahma dan Anandito Dwis. Pasalnya Anissa Rahma baru saja dianugerahi anak kembar pada Kamis 13 Oktober 2022. Anak kembar mereka berdua berjenis kelamin perempuan. Kebahagiaan pun tergambar jelas di raut wajah pasangan ini. Melalui media sosial, Anissa Rahma membagikan sederet potretnya. Awalnya perempuan berusia 32 tahun itu dijadwalkan melahirkan 2 minggu lagi. Namun ternyata takdir berkata lain. Pada keterangan unggahan, Anissa Rahma mengatakan bahwa perutnya sempat mules parah saat tengah malam. Istri Anandito Dwis itu mengalami kontraksi palsu. Kemudian pasangan ini merasa nggak nyangka dan panik, mengingat mereka berdua juga belum melakukan persiapan. Meski begitu, pemain film Love Issue tetap bersyukur. Ia merasa anak kembarnya memang sudah tidak sabar lahir ke dunia. Sebagian rekan artis pun turut memberikan ucapan selamat di unggahan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anissa Rahma dan sang suami Anandito Dwis mengikuti program bayi tabung demi mendapatkan momongan. Proses bayi tabung tersebut telah Anissa jalani sejak tahun 2019 lalu. Setelah perjuangan panjang, akhirnya doa Anissa Rahma dan Anandito Dwis terjawab. Proses yang dijalani selama kurang lebih 4 tahun membuahkan hasil. Artis cantik Dinda Hau harus menjalani bedah pada bagian mata dengan prosedur lasik. Prosedur lasik ini harus dilakukan oleh Dinda Hau karena adanya minus dan silinder pada matanya. Gangguan pada mata itu membuat Dinda Hau tak bisa lepas dari lensa kontak maupun kacamata. Kondisi itu kerap membuat perempuan berusia 25 tahun itu merasa tak nyaman. Apalagi saat harus melepas kacamata ketika berakting di depan kamera. Sebelum hamil anak kedua, ternyata Dinda Hau pernah melakukan operasi lasik. Melalui media sosial, istri Reim Bayang itu menceritakan soal operasi lasik. Awalnya Dinda merasa ketakutan karena harus menjalani operasi. Namun setelah operasi berhasil, ibu satu anak itu mengungkapkan rasa syukurnya. Menurutnya menggunakan kacamata membuatnya sering merasa lelah di bagian mata. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu. Sebagai informasi, operasi lasik sering dilakukan untuk memperbaiki gangguan penglihatan. Namun sama seperti operasi lainnya, tindakan ini juga memiliki resiko. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui beberapa hal seputar operasi lasik sebelum menjalaninya. Operasi lasik merupakan prosedur medis yang ditujukan untuk menangani beberapa gangguan penglihatan, termasuk rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan sinar laser untuk mengikis jaringan kornea mata, sehingga penglihatan menjadi lebih baik dan pasien bisa terbebas dari pemakaian kacamata atau lensa kontak. Ayah Namun berhasil mencuri perhatian publik lewat unggahan terbarunya di media sosial. Baru-baru ini Ayah Namun diketahui mengunggah potret bersama Choi Siwon Super Junior. Dalam foto, Ayah Namun dan Choi Siwon tampil kompak dengan mengenakan pakaian berwarna sama yakni biru. Sontak unggahan itu langsung menjadi pusat perhatian warganet. Potret itu ternyata diambil di belakang panggung saat Super Junior mengadakan konser di Malaysia. Selebgram berusia 26 tahun
tahun itu juga mengunggah sebuah video pendek di gedung konser. Ia terlihat sangat bersemangat hingga berteriak ketika wajah Siwon muncul di layar. Ayana dan Choi Siwon terlihat mengenakan pakaian dengan warna senada yakni biru. Dalam keterangan unggahan, Ayana memuji sosok Choi Siwon yang dinilai pekerja keras. Menurut Ayana Moon, meski Choi Siwon sudah sukses di dunia tarik suara, namun dirinya terus mengembangkan bakatnya di dunia hiburan. Pemain film 99 Nama Cinta itu juga bangga karena Choi Siwon aktif menjadi duta UNICEF. Terakhir, ia sangat senang bisa bertemu langsung dengan sosok Choi Siwon. Tak sedikit warganet menjodohkan mereka berdua di komentar unggahan itu. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep dikabarkan akan segera menikah dengan Erina Gudono. Diketahui keduanya kini kerap memamerkan momen romantis. Padahal pasangan ini dinilai jarang memamerkan kemesraan di depan publik. Namun baru-baru ini Erina Gudono mengunggah momen bucin Kaesang Pangarep melalui Instagram story pribadinya pada Rabu 12 Oktober. Dalam foto tersebut terlihat Erina Gudono membagikan potret Kaesang Pangarep. Terlihat Kaesang Pangarep mengenakan jersey merah bertuliskan nama Erina di atas nomor punggung 12. Pada postingan tersebut, Kaesang terlihat berdiri memunggungi kamera, seolah ingin memamerkan jersey bertuliskan nama sang kekasih. Erina Gudono tak menuliskan keterangan dalam foto tersebut. Ia hanya menandai akun Instagram Kaesang Pangarep. Kaesang pun ikut membagikan ulang postingan Erina pada akun Instagram pribadinya. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka enggan berkomentar banyak saat ditanya tentang pernikahan Kaesang dan Erina Gudono. Gibran mengaku bahwa rencana pernikahan sang adik dengan mantan finalis Putri Indonesia itu masih rahasia. Gibran bahkan lebih meminta untuk menanyakan kepada Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa. Suami dari Selvi Ananda itu tidak memberikan jawaban pasti mengenai bulan Desember pernikahan Kaesang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang.
Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. Satu di jam gadang dan satu lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Rookmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang bercampur pasir sebagai Selamat sore Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update seleb edisi Kamis 13 Oktober 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners, artis peran Rizky Bilar akhirnya ditahan polisi setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Penetapan penahanan Rizky Bilar ini setelah ia menjalani pemeriksaan panjang sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan pada Kamis 13 Oktober. Rizky Bilar pun ditampilkan ke publik dalam konferensi pers sebagai tersangka dalam kasus KDRT. Ia tampak dipamerkan dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Setelahnya Rizky Bilar mendapat pengawalan ketat dari tim penyidik untuk kembali dibawa masuk. Sebelumnya polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka pada Rabu malam terkait kasus KDRT yang dilakukannya terhadap sang istri Lesti Kejora. Rizky Bilar diduga menganiaya Lesti hingga mengakibatkan penyanyi dangdut tersebut cedera dan mendapat
sejumlah luka. Lesti sebelumnya melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kasus KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 29 September. Kejadian bermula saat Lesti mengetahui suaminya itu selingkuh dan mengungkapkan niat untuk pulang ke rumah orang tuanya. Kini Rizky Bilar dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Suami korban yaitu saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan, serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka KDRT pada Lesti Kejora pada Rabu 12 Oktober. Penetapan tersangka Rizky Bilar setelah polisi melalui sejumlah pemeriksaan, mendengarkan keterangan saksi hingga mengumpulkan barang bukti. Lesti Kejora menjerat suaminya dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kini Rizky Bilar terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Setelah ditetapkan tersangka, Bilar pun mengganti kuasa hukum dengan pengacara senior Hotma Sitompul. Di sisi lain, Lesti sudah mengetahui soal penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka. Kuasa hukum Lesti, Sandi Arifin, menyebut kliennya akan segera kembali ke Indonesia. Sandi mengatakan Lesti belum memiliki niat untuk mencabut laporannya tersebut. Lesti akan menyerahkan proses hukum pada kepolisian. Diketahui Bilar telah mencabut hak kuasa pada kuasa hukum sebelumnya, Adek Ervil Manurung. Kini sang aktor menunjuk Hotma Sitompul untuk mendampinginya. Pedangdut Lesti Kejora telah sampai di tanah air seusai menjalani ibadah umroh. Istri Rizky Bilar terlihat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Lesti Kejora hadir bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin dengan pengawalan ketat. Keduanya terlihat hadir ketika Kabid Humas Polda Metro Jaya tengah merilis kasus perkembangan Rizky Bilar. Bilar dihadirkan dalam jumpa pers menggunakan baju tahanan berwarna oranye seusai ditetapkan tersangka kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan Lesti. Tanpa diketahui awak media, ibu satu anak itu melewati pintu belakang dan naik menggunakan lift khusus menuju lantai atas. Lesti tidak terdengar mengucapkan sedikit pun kata-kata. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dengan kerudung coklat menggunakan masker berwarna hitam. Sandi Arifin yang berada di samping kliennya itu berusaha untuk menjaga Lesti Kejora dari kejaran awak media yang berusaha mengambil gambar wajah sang biduan. Sebelumnya Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora pada Rabu 12 Oktober. Atas kejadian tersebut, Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 tentang KDRT dengan hukuman pidana penjara 5 tahun. Ya itu nanti kita cek ke penyidik ya. Yang jelas pengacara ada yang mendampingi. Penahanan Bu. Ditangani di mana rencana? Ya nanti kita lihat dari perkembangan yang sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti kita informasikan kembali ya untuk yang lain-lain. Ya, proses masih berlangsung. Keluarga yang nemenin siapa nanti? Untuk keluarganya siapa yang nemenin? Kakaknya. Iya ada di jenguk kakaknya. Tadi dimulai jam berapa? Mulai pemeriksaan tadi jam berapa? Lebih kurang jam 12 ya, pas. Mendasari pertanyaannya sendiri apa sih nanti dari kamar mandi hari ini 40 pertanyaan? Ya jelas hari ini yang kita pertanyakan pasti ya seputar kejadian yang sudah dilaporkan, itu pasti ya. Jadi laporannya adalah KDRT, berarti kita menanyakan hal yang seputar KDRT. Berarti ya. sudah lebih Bu, penegasan aja Bu, berarti Bilar hari ini
Kondisi Rizky Bilar sempat dikabarkan menurun seusai menjalani pemeriksaan kasus KDRT pada siang hingga tengah malam Rabu 12 Oktober kemarin. Kabar soal kondisi Rizky Bilar yang menurun disampaikan oleh Hotma Sitompul sebagai kuasa hukum Bilar. Pihaknya meminta penyidik melanjutkan pemeriksaan Rizky Bilar pada Kamis pagi hari. Lalu bagaimana kondisi Rizky Bilar terbaru? Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan kondisi Rizky Bilar baik-baik saja dan dinyatakan sehat. Nurma menegaskan apabila kondisi Bilar sedang sakit, pemeriksaan tak akan dilakukan. Setelah diperiksa oleh tim kesehatan, Bilar dinyatakan baik-baik saja dan masih bisa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sekadar informasi, Rizky Bilar hari ini melanjutkan pemeriksaan seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak KDRT. Bilar harus menginap di Polres Metro Jakarta Selatan namun bukan sebagai tahanan. Hal ini sebagai bentuk pengamanan dari pihak kepolisian. Dari Syahputra, mantan manajer Rizky Bilar tak ingin banyak bicara soal Rizky Bilar tersangka kasus dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora. Dari Syahputra hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Bilar dan istrinya atas keretakan perkawinannya karena dugaan KDRT. Hal itu disampaikan Dery saat ditemui di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat pada Kamis 13 Oktober. Dery pun merasa tak layak dan tidak semestinya untuk menjelek-jelekan serta menjatuhkan Bilar atas status tersangka dugaan KDRT terhadap Lesti. Sebab Dery masih menganggap Bilar orang yang pernah ada dalam kehidupannya serta selalu baik dengan dirinya. Sebelum Bilar menjadi tersangka kasus dugaan KDRT, Dery memberikan sinyal sudah bertemu dengan suami Lesti itu. Hanya saja ia tidak mengunggah momen pertemuannya itu di media sosial. Dery meminta semua pihak untuk tidak menghakimi Bilar dengan asumsi apapun, lebih kepada orang-orang yang tidak tahu masalah yang terjadi. Dari Syahputra pun meminta kepada semua pihak mendoakan Rizky Bilar dan Lesti Kejora agar masalah mereka bisa cepat selesai dengan hasil apapun. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti Kejora menjalani ibadah umroh. Diduga Lesti Kejora dan keluarganya berangkat umroh pada Jumat 7 Oktober 2022. Sepekan berada di Tanah Suci, Lesti Kejora dan keluarganya dikabarkan pulang ke Indonesia. Kabar yang berhembus kepulangan Lesti Kejora ini di luar dari rencana alias mendadak. Hal itu bersamaan dengan penetapan Rizky Bilar yang kini berstatus tersangka KDRT. Sebagaimana diketahui, setelah menjalani pemeriksaan, polisi resmi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka pada Rabu 12 Oktober. Ayah Lesti, Endang Mulyana, membagikan unggahan terbarunya di akun Instagram Ayah Kejora pada Rabu malam. Endang Mulyana membagikan video suasana Ka'bah dari hotel tempat ia menginap. Dalam video tersebut, Endang menuliskan doanya. Bapak tiga anak itu berharap bisa segera kembali ke Mekah. Sebelumnya, beredar video Lesti dan keluarganya telah berada di Bandara Madinah. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram fanbase Lesti pada Kamis 13 Oktober 2022. Akun itu mengunggah video Lesti di Bandara Madinah bersiap kembali ke tanah air. Dalam video tersebut, tampak Lesti mengenakan gamis dan kerudung hitam. Wajahnya ditutup masker berwarna senada. Sementara itu, Baby L tampak dalam gendongan sang nenek Sukartini. Diduga momen tersebut diambil saat Lesti dan keluarganya
keluarganya tengah mempersiapkan berkas-berkas untuk penerbangan. Lesti tertangkap kamera membuka buku yang diduga paspor berisikan tiket pesawat. Anggota keluarganya yang lain pun tampak mempersiapkan berkas mereka masing-masing. Sambil menunggu, Lesti terlihat memainkan tangan baby L yang sedang terlelap dalam gendongan ibunya. Tampak pula momen saat Lesti bersama keluarganya sudah berada dalam bandara. Mereka tampak berjejer memasuki ruang pemeriksaan. Kasus KDRT yang dialami Lesti kini sedang ditangani dan dalam proses pemeriksaan kepolisian. Kedua orang tua Lesti telah diperiksa dan menjadi salah satu saksi kasus KDRT yang dialami sang anak. Endang Mulyana dan Sukartini merupakan sosok orang tua penyanyi dangdut asal Jawa Barat ini. Kedua orang tua Lesti dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Pada akun Instagram Ayah Kejora, ayahnya sering mengunggah kebersamaannya bersama Lesti dan anggota keluarganya yang lain. Hampir sama dengan akun Instagram ibunya, Mamah Kejora, ibunya kerap kali mengunggah momen kebersamaan bersama anaknya Lesti. Diketahui ayah Lesti Kejora ternyata pernah bekerja bersama artis papan atas Tamara Blazinski. Didapatkan fakta bahwa Endang Mulyana ini pernah menjadi tukang kebun di keluarga Tamara. Ayah Lesti Kejora ini dulu sempat bekerja selama beberapa tahun bersama artis cantik tersebut. Orang tua Lesti ini menyebut bahwa pekerjaan sebagai tukang kebun di keluarga Tamara ini adalah salah satu pekerjaan yang pernah ia lakoni. Tetapi masa lalu sulit dan keras ini akhirnya menghantarkan sang anak untuk menggapai kesuksesannya di dunia tarik suara. Setelah sang anak sukses menjadi pedangdut, kini kehidupannya pun menjadi lebih makmur. Tampak di Instagram ayah Lesti, Lesti dan keluarganya ini baru saja melaksanakan ibadah umroh. Hampir sama dengan ayahnya, Ibu Lesti Kejora bernama Sukartini juga selalu tampil sederhana di berbagai kesempatan. Sang ibu tampak sangat dekat dengan putri sayangannya ini. Terpantau sebelum kasus mencuat, Ibu Lesti Kejora pernah memposting kebersamaannya bersama dengan sang mantu Rizky Bilar dan cucunya pada 14 September 2022. Tampak dari postingan tersebut bahwa Ibu Lesti Kejora ini sayang kepada seluruh anggota keluarganya termasuk pada menantunya. Hotma Sitompul tiba-tiba mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan dan mengaku akan mendampingi Rizky Bilar tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Hotma Sitompul menjelaskan jika tujuan dia menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Mendengar penjelasan tersebut, Hotman Paris langsung ikut memberi tanggapan. Hotman Paris terlihat menonton televisi dengan Hotma Sitompul yang mengaku mencari perdamaian antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lantas Hotman Paris menyebut nasihat Hotma Sitompul adalah nasihat yang baik. Namun Hotman Paris kembali mengingatkan sosok yang sudah bercerai 3 kali dan tak ingin damai. Bukan kali ini saja, Hotman Paris juga kerap menyindir Hotma Sitompul dengan sindiran cerai 3 kali. Termasuk saat Hotma Sitompul memberi nasihat nikah pada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Di lain unggahan, Hotman juga menyentil Hotma yang sempat memberi wejangan soal pernikahan. Padahal kini pernikahan Hotma dan Desi Retarigan pun berujung perceraian. Diketahui saat ini Hotma Sitompul mendampingi Rizky Bilar menghadapi sangkaan kasus KDRT. Hotma Sitompul berharap bisa bertemu dengan pihak Lesti Kejora dan mengupayakan perdamaian. Adapun polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka setelah menemukan lebih dari 2 bukti. Saat ini Rizky Bilar dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan terancam 5 tahun penjara.
Artis Baim Wong akan kembali diperiksa terkait dugaan kasus konten prank laporan KDRT palsu. Rencananya Baim akan dipanggil bersama sang istri Paula Verhoeven terkait laporan kedua Undang-Undang ITE ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan Kasih Humas Polres Metro Jaksel AKP Nurmadewi pada Rabu 12 Oktober. Pemeriksaan Baim Wong dan Paula Verhoeven bakal dijadwalkan siang hari ini, Kamis 13 Oktober 2022. Pihak Baim Wong juga telah mengonfirmasi untuk hadir dalam pemeriksaan tersebut. Selain Baim dan Paula, sopir pribadi dan kameramennya juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Pemanggilan saksi ini merupakan laporan terkait dugaan aduan palsu yang dilayangkan oleh organisasi masyarakat sahabat polisi. Sebelumnya, kameramen Baim Wong juga telah diperiksa terkait kasus konten prank laporan KDRT palsu pada Selasa 11 Oktober. Seperti diketahui, Baim Wong sempat membuat prank laporan KDRT palsu di Polsek Kebayoran Lama bersama sang istri Paula Verhoeven. Namun konten tersebut diketahui karena merendahkan instansi pihak kepolisian. Baim Wong dan Paula juga telah menyambangi Polsek Kebayoran Lama di mana ia membuat prank KDRT untuk meminta maaf seusai konten yang membuat gaduh masyarakat. Atas kejadian tersebut membuat Baim Wong dilaporkan oleh 2 simpatisan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait Undang-Undang ITE dan laporan palsu. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Bukannya resah kasus tudingan ijazah palsu yang menimpa Presiden Joko Widodo atau Jokowi justru menjadi bahan bercandaan anak-anaknya. Baik Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka menanggapi kasus ijazah palsu Jokowi dengan bercanda. Misalnya saja yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya kepada awak media, Gibran Rakabuming mengaku tidak mau repot mengurusi orang tidak waras. Sementara itu di akun Twitternya, Gibran Rakabuming juga meretweet cuitan netizen yang menudingnya membeli ijazah di luar negeri. Gibran Rakabuming berujar bahwa ijazahnya justru beli di marketplace online, free ongkir dan dapat kembalian. Selain Gibran Rakabuming, anak bungsu Jokowi Kaisang Pangarep juga menanggapi isu ijazah palsu yang menimpa ayahnya. Bukannya membela sang ayah, Kaisang Pangarep justru meretweet video bantahan Universitas Gadjah Mada atau UGM terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi dan menyebutnya palsu. Diketahui sebelumnya penggunaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan mulai SD, SMP, dan SMA saat mengikuti pemilihan Presiden 2024. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. PMH berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Namun Rektor UGM Ova Emilia menegaskan jika ijazah dari Presiden Joko Widodo tidaklah palsu. Ia menyebut Jokowi adalah benar-benar alumni dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 dan lulus di tahun 1985. Kabar bahagia datang dari pasangan Najwa Shihab dan sang suami Ibrahim Assegaf. Pasangan Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf baru saja merayakan Silver Wedding Anniversary. Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf menikah pada 11 Oktober 1997. Kini usia pernikahan Najwa dan Ibrahim adalah 25 tahun. Ulang tahun pernikahan itu diunggah lewat akun Instagram pribadi Najwa pada Selasa 11 Oktober. Najwa Shihab mengunggah sebuah video proses pernikahannya dan menyematkan backsound lagu You're Gonna Live Forever in Me John Mayer. Mulai dari unggahan proses ijab kabul, resepsi hingga potret dengan sang anak. Dalam postingan itu, Najwa Shihab juga menuliskan keterangan. Menteri BUMN Erick Thohir turut memberikan ucapan selamat kepada Najwa Shihab. Erick Thohir terlihat mengomentari postingan Najwa. Ia berharap agar Najwa selalu bahagia dengan sang suami. Sebagai informasi dari pernikahan Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf, keduanya dianugerahi satu anak laki-laki bernama Izzat Assegaf. Izzat Assegaf diketahui lahir pada 9 Februari 2001.
Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Anissa Rahma dan Anandito Dwis. Pasalnya Anissa Rahma baru saja dianugerahi anak kembar pada Kamis 13 Oktober 2022. Anak kembar mereka berdua berjenis kelamin perempuan. Kebahagiaan pun tergambar jelas di raut wajah pasangan ini. Melalui media sosial, Anissa Rahma membagikan sederet potretnya. Awalnya perempuan berusia 32 tahun itu dijadwalkan melahirkan 2 minggu lagi. Namun ternyata takdir berkata lain. Pada keterangan unggahan, Anissa Rahma mengatakan bahwa perutnya sempat mules parah saat tengah malam. Istri Anandito Dwis itu mengalami kontraksi palsu. Kemudian pasangan ini merasa nggak nyangka dan panik, mengingat mereka berdua juga belum melakukan persiapan. Meski begitu, pemain film Love Issue tetap bersyukur. Ia merasa anak kembarnya memang sudah tidak sabar lahir ke dunia. Sebagian rekan artis pun turut memberikan ucapan selamat di unggahan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anissa Rahma dan sang suami Anandito Dwis mengikuti program bayi tabung demi mendapatkan momongan. Proses bayi tabung tersebut telah Anissa jalani sejak tahun 2019 lalu. Setelah perjuangan panjang, akhirnya doa Anissa Rahma dan Anandito Dwis terjawab. Proses yang dijalani selama kurang lebih 4 tahun membuahkan hasil. Artis cantik Dinda Hau harus menjalani bedah pada bagian mata dengan prosedur lasik. Prosedur lasik ini harus dilakukan oleh Dinda Hau karena adanya minus dan silinder pada matanya. Gangguan pada mata itu membuat Dinda Hau tak bisa lepas dari lensa kontak maupun kacamata. Kondisi itu kerap membuat perempuan berusia 25 tahun itu merasa tak nyaman. Apalagi saat harus melepas kacamata ketika berakting di depan kamera. Sebelum hamil anak kedua, ternyata Dinda Hau pernah melakukan operasi lasik. Melalui media sosial, istri Reim Bayang itu menceritakan soal operasi lasik. Awalnya Dinda merasa ketakutan karena harus menjalani operasi. Namun setelah operasi berhasil, ibu satu anak itu mengungkapkan rasa syukurnya. Menurutnya menggunakan kacamata membuatnya sering merasa lelah di bagian mata. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu. Sebagai informasi, operasi lasik sering dilakukan untuk memperbaiki gangguan penglihatan. Namun sama seperti operasi lainnya, tindakan ini juga memiliki resiko. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui beberapa hal seputar operasi lasik sebelum menjalaninya. Operasi lasik merupakan prosedur medis yang ditujukan untuk menangani beberapa gangguan penglihatan, termasuk rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan sinar laser untuk mengikis jaringan kornea mata, sehingga penglihatan menjadi lebih baik dan pasien bisa terbebas dari pemakaian kacamata atau lensa kontak. Ayana Moon berhasil mencuri perhatian publik lewat unggahan terbarunya di media sosial. Baru-baru ini Ayana Moon diketahui mengunggah potret bersama Choi Siwon Super Junior. Dalam foto, Ayana Moon dan Choi Siwon tampil kompak dengan mengenakan pakaian berwarna sama yakni biru. Sontak unggahan itu langsung menjadi pusat perhatian warganet. Potret itu ternyata diambil di belakang panggung saat Super Junior mengadakan konser di Malaysia. Selebgram berusia 26 tahun itu juga mengunggah sebuah video pendek di gedung konser. Ia terlihat sangat bersemangat hingga berteriak ketika wajah Siwon muncul di layar. Ayana dan Choi Siwon terlihat mengenakan pakaian dengan warna senada yakni biru. Dalam keterangan unggahan, Ayana memuji sosok Choi Siwon yang dinilai pekerja keras. Menurut Ayana Moon, meski Choi Siwon sudah sukses di dunia tarik suara, namun dirinya terus mengembangkan bakatnya di dunia hiburan. Pemain film 99 Nama Cinta itu juga bangga karena Choi Siwon aktif menjadi duta UNICEF. Terakhir, ia sangat senang bisa bertemu langsung dengan sosok Choi Siwon. Tak sedikit warganet menjodohkan mereka berdua di komentar unggahan itu.
Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep dikabarkan akan segera menikah dengan Erina Gudono. Diketahui keduanya kini kerap memamerkan momen romantis. Padahal pasangan ini dinilai jarang memamerkan kemesraan di depan publik. Namun baru-baru ini Erina Gudono mengunggah momen bucin Kaesang Pangarep melalui Instagram story pribadinya pada Rabu 12 Oktober. Dalam foto tersebut terlihat Erina Gudono membagikan potret Kaesang Pangarep. Terlihat Kaesang Pangarep mengenakan jersey merah bertuliskan nama Erina di atas nomor punggung 12. Pada postingan tersebut, Kaesang terlihat berdiri memunggungi kamera, seolah ingin memamerkan jersey bertuliskan nama sang kekasih. Erina Gudono tak menuliskan keterangan dalam foto tersebut. Ia hanya menandai akun Instagram Kaesang Pangarep. Kaesang pun ikut membagikan ulang postingan Erina pada akun Instagram pribadinya. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka enggan berkomentar banyak saat ditanya tentang pernikahan Kaesang dan Erina Gudono. Gibran mengaku bahwa rencana pernikahan sang adik dengan mantan finalis Putri Indonesia itu masih rahasia. Gibran bahkan lebih meminta untuk menanyakan kepada Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa. Suami dari Selvi Ananda itu tidak memberikan jawaban pasti mengenai bulan Desember pernikahan Kaesang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin Jam Gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di Jam Gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00.
misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran Jam Gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah Jam Gadang. Oke, Jam Gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan Jam Gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara Jam Gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, Jam Gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan Jam Gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang bercampur pasir sebagai Selamat sore Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update seleb edisi Kamis 13 Oktober 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners, artis peran Rizky Bilar akhirnya ditahan polisi setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Penetapan penahanan Rizky Bilar ini setelah ia menjalani pemeriksaan panjang sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan pada Kamis 13 Oktober. Rizky Bilar pun ditampilkan ke publik dalam konferensi pers sebagai tersangka dalam kasus KDRT. Ia tampak dipamerkan dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Setelahnya Rizky Bilar mendapat pengawalan ketat dari tim penyidik untuk kembali dibawa masuk. Sebelumnya polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka pada Rabu malam terkait kasus KDRT yang dilakukannya terhadap sang istri Lesti Kejora. Rizky Bilar diduga menganiaya Lesti hingga mengakibatkan penyanyi dangdut tersebut cedera dan mendapat sejumlah luka. Lesti sebelumnya melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kasus KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 29 September. Kejadian bermula saat Lesti mengetahui suaminya itu selingkuh dan mengungkapkan niat untuk pulang ke rumah orang tuanya. Kini Rizky Bilar dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Suami korban yaitu saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah
penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka KDRT pada Lesti Kejora pada Rabu 12 Oktober. Penetapan tersangka Rizky Bilar setelah polisi melalui sejumlah pemeriksaan mendengarkan keterangan saksi hingga mengumpulkan barang bukti. Lesti Kejora menjerat suaminya dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kini Rizky Bilar terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Setelah ditetapkan tersangka, Bilar pun mengganti kuasa hukum dengan pengacara senior Hotma Sitompul. Di sisi lain, Lesti sudah mengetahui soal penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka. Kuasa hukum Lesti, Sandi Arifin, menyebut kliennya akan segera kembali ke Indonesia. Sandi mengatakan Lesti belum memiliki niat untuk mencabut laporannya tersebut. Lesti akan menyerahkan proses hukum pada kepolisian. Diketahui Bilar telah mencabut hak kuasa pada kuasa hukum sebelumnya, Adek Ervil Manurung. Kini sang aktor menunjuk Hotma Sitompul untuk mendampinginya. Pedangdut Lesti Kejora telah sampai di tanah air seusai menjalani ibadah umroh. Istri Rizky Bilar terlihat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Lesti Kejora hadir bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin dengan pengawalan ketat. Keduanya terlihat hadir ketika Kabid Humas Polda Metro Jaya tengah merilis kasus perkembangan Rizky Bilar. Bilar dihadirkan dalam jumpa pers menggunakan baju tahanan berwarna oranye seusai ditetapkan tersangka kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan Lesti. Tanpa diketahui awak media, ibu satu anak itu melewati pintu belakang dan naik menggunakan lift khusus menuju lantai atas. Lesti tidak terdengar mengucapkan sedikit pun kata-kata. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dengan kerudung coklat menggunakan masker berwarna hitam. Sandi Arifin yang berada di samping kliennya itu berusaha untuk menjaga Lesti Kejora dari kejaran awak media yang berusaha mengambil gambar wajah sang biduan. Sebelumnya Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora pada Rabu 12 Oktober. Atas kejadian tersebut, Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 tentang KDRT dengan hukuman pidana penjara 5 tahun. Ya itu nanti kita cek ke penyidik ya. Yang jelas pengacara ada yang mendampingi. Ada penahanan Bu? Ditangani di mana rencana? Ya nanti kita lihat dari perkembangan yang sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti kita informasikan kembali ya untuk yang lain-lain. Ya, proses masih berlangsung. Keluarga yang nemenin siapa Onti? Untuk keluarganya siapa yang nemenin? Kakaknya. Iya ada di jenguk kakaknya. Tadi dimulai jam berapa? Mulai pemeriksaan tadi jam berapa? Pagi ini Lebih kurang jam 12 ya, pas. Mendasari pertanyaannya sendiri apa sih Onti dari kamar mandi hari ini 40 pertanyaan? Ya jelas hari ini yang kita pertanyakan pasti ya seputar kejadian yang sudah dilaporkan, itu pasti ya. Jadi laporannya adalah KDRT. Berarti kita menanyakan hal yang seputar KDRT. Berarti ya. sudah lebih Bu, dari penegasan 80 aja Bu, pertanyaan, berarti Bilar hari ini Kondisi Rizky Bilar sempat dikabarkan menurun seusai menjalani pemeriksaan kasus KDRT pada siang hingga tengah malam Rabu 12 Oktober kemarin. Kabar soal kondisi Rizky Bilar yang menurun disampaikan oleh Hotma Sitompul sebagai kuasa hukum Bilar. Pihaknya meminta penyidik melanjutkan pemeriksaan Rizky Bilar pada Kamis pagi hari. Lalu bagaimana kondisi Rizky Bilar terbaru? Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan kondisi Rizky Bilar baik-baik saja dan dinyatakan sehat. Nurma menegaskan apabila kondisi Bilar sedang sakit, pemeriksaan tak akan dilakukan. Setelah diperiksa oleh tim kesehatan, Bilar dinyatakan baik-baik saja dan masih bisa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sekedar informasi, Rizky Bilar hari ini melanjutkan pemeriksaan seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak KDRT. Bilar harus menginap di Polres Metro Jakarta Selatan namun bukan sebagai tahanan. Hal ini sebagai bentuk pengamanan dari pihak kepolisian.
Dari Syahputra, mantan manajer Rizky Bilar tak ingin banyak bicara soal Rizky Bilar tersangka kasus dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora. Dari Syahputra hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Bilar dan istrinya atas keretakan perkawinannya karena dugaan KDRT. Hal itu disampaikan Dery saat ditemui di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat pada Kamis 13 Oktober. Dery pun merasa tak layak dan tidak semestinya untuk menjelek-jelekan serta menjatuhkan Bilar atas status tersangka dugaan KDRT terhadap Lesti. Sebab Dery masih menganggap Bilar orang yang pernah ada dalam kehidupannya serta selalu baik dengan dirinya. Sebelum Bilar menjadi tersangka kasus dugaan KDRT, Dery memberikan sinyal sudah bertemu dengan suami Lesti itu. Hanya saja ia tidak mengunggah momen pertemuannya itu di media sosial. Dery meminta semua pihak untuk tidak menghakimi Bilar dengan asumsi apapun, lebih kepada orang-orang yang tidak tahu masalah yang terjadi. Dari Syahputra pun meminta kepada semua pihak mendoakan Rizky Bilar dan Lesti Kejora agar masalah mereka bisa cepat selesai dengan hasil apapun. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti Kejora menjalani ibadah umroh. Diduga Lesti Kejora dan keluarganya berangkat umroh pada Jumat 7 Oktober 2022. Sepekan berada di Tanah Suci, Lesti Kejora dan keluarganya dikabarkan pulang ke Indonesia. Kabar yang berhembus kepulangan Lesti Kejora ini di luar dari rencana alias mendadak. Hal itu bersamaan dengan penetapan Rizky Bilar yang kini berstatus tersangka KDRT. Sebagaimana diketahui, setelah menjalani pemeriksaan, polisi resmi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka pada Rabu 12 Oktober. Ayah Lesti, Endang Mulyana, membagikan unggahan terbarunya di akun Instagram Ayah Kejora pada Rabu malam. Endang Mulyana membagikan video suasana Ka'bah dari hotel tempat ia menginap. Dalam video tersebut, Endang menuliskan doanya. Bapak tiga anak itu berharap bisa segera kembali ke Mekah. Sebelumnya, beredar video Lesti dan keluarganya telah berada di Bandara Madinah. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram fanbase Lesti pada Kamis 13 Oktober 2022. Akun itu mengunggah video Lesti di Bandara Madinah bersiap kembali ke tanah air. Dalam video tersebut, tampak Lesti mengenakan gamis dan kerudung hitam. Wajahnya ditutup masker berwarna senada. Sementara itu, Baby L tampak dalam gendongan sang nenek Sukartini. Diduga momen tersebut diambil saat Lesti dan keluarganya tengah mempersiapkan berkas-berkas untuk penerbangan. Lesti tertangkap kamera membuka buku yang diduga paspor berisikan tiket pesawat. Anggota keluarganya yang lain pun tampak mempersiapkan berkas mereka masing-masing. Sambil menunggu, Lesti terlihat memainkan tangan Baby L yang sedang terlelap dalam gendongan ibunya. Tampak pula momen saat Lesti bersama keluarganya sudah berada dalam bandara. Mereka tampak berjejer memasuki ruang pemeriksaan. Kasus KDRT yang dialami Lesti kini sedang ditangani dan dalam proses pemeriksaan kepolisian. Kedua orang tua Lesti telah diperiksa dan menjadi salah satu saksi kasus KDRT yang dialami sang anak. Endang Mulyana dan Sukartini merupakan sosok orang tua penyanyi dangdut asal Jawa Barat ini. Kedua orang tua Lesti dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Pada akun Instagram Ayah Kejora, ayahnya sering mengunggah kebersamaannya bersama Lesti dan anggota keluarganya yang lain. Hampir sama dengan akun Instagram ibunya, Mamah Kejora, ibunya kerap kali mengunggah momen kebersamaan bersama anaknya Lesti. Diketahui ayah Lesti Kejora ternyata pernah bekerja bersama artis papan atas Tamara Bleszynsky. Didapatkan fakta bahwa Endang Mulyana ini pernah menjadi tukang kebun di keluarga Tamara. Ayah Lesti Kejora ini dulu sempat bekerja selama beberapa tahun bersama artis cantik tersebut. Orang tua Lesti ini menyebut bahwa pekerjaan sebagai tukang kebun di keluarga Tamara ini adalah salah satu pekerjaan yang pernah ia lakoni. Tetapi masa lalu sulit dan keras ini akhirnya menghantarkan sang anak untuk menggapai kesuksesannya di dunia tarik suara. Setelah sang anak sukses menjadi pedangdut, kini kehidupannya pun menjadi lebih makmur. Tampak di Instagram ayah Lesti dan keluarganya ini baru saja melaksanakan ibadah umroh.
Hampir sama dengan ayahnya, Ibu Lesti Kejora bernama Sukartini juga selalu tampil sederhana di berbagai kesempatan. Sang ibu tampak sangat dekat dengan putri kesayangannya ini. Terpantau sebelum kasus mencuat, Ibu Lesti Kejora pernah memposting kebersamaannya bersama dengan sang mantu Rizky Bilar dan cucunya pada 14 September 2022. Tampak dari postingan tersebut bahwa Ibu Lesti Kejora ini sayang kepada seluruh anggota keluarganya termasuk pada menantunya. Hotma Sitompul tiba-tiba mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan dan mengaku akan mendampingi Rizky Bilar, tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Hotma Sitompul menjelaskan jika tujuan dia menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Mendengar penjelasan tersebut, Hotman Paris langsung ikut memberi tanggapan. Hotman Paris terlihat menonton televisi dengan Hotma Sitompul yang mengaku mencari perdamaian antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lantas Hotman Paris menyebut nasihat Hotma Sitompul adalah nasihat yang baik. Namun Hotman Paris kembali mengingatkan sosok yang sudah bercerai 3 kali dan tak ingin damai. Bukan kali ini saja, Hotman Paris juga kerap menyindir Hotma Sitompul dengan sindiran cerai 3 kali. Termasuk saat Hotma Sitompul memberi nasihat nikah pada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Di lain unggahan, Hotman juga menyentil Hotma yang sempat memberi wejangan soal pernikahan. Padahal kini pernikahan Hotma dan Desi Retarigan pun berujung perceraian. Diketahui saat ini Hotma Sitompul mendampingi Rizky Bilar menghadapi sangkaan kasus KDRT. Hotma Sitompul berharap bisa bertemu dengan pihak Lesti Kejora dan mengupayakan perdamaian. Adapun polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka setelah menemukan lebih dari 2 bukti. Saat ini Rizky Bilar dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan terancam 5 tahun penjara. Artis Baim Wong akan kembali diperiksa terkait dugaan kasus konten prank laporan KDRT palsu. Rencananya Baim akan dipanggil bersama sang istri Paula Verhoeven terkait laporan kedua Undang-Undang ITE ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan Kasih Humas Polres Metro Jaksel AKP Nurmadewi pada Rabu 12 Oktober. Pemeriksaan Baim Wong dan Paula Verhoeven bakal dijadwalkan siang hari ini, Kamis 13 Oktober 2022. Pihak Baim Wong juga telah mengonfirmasi untuk hadir dalam pemeriksaan tersebut. Selain Baim dan Paula, sopir pribadi dan kameramennya juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Pemanggilan saksi ini merupakan laporan terkait dugaan aduan palsu yang dilayangkan oleh organisasi masyarakat sahabat polisi. Sebelumnya, kameramen Baim Wong juga telah diperiksa terkait kasus konten prank laporan KDRT palsu pada Selasa 11 Oktober. Seperti diketahui, Baim Wong sempat membuat prank laporan KDRT palsu di Polsek Kebayoran Lama bersama sang istri Paula Verhoeven. Namun konten tersebut diketahui karena merendahkan instansi pihak kepolisian. Baim Wong dan Paula juga telah menyambangi Polsek Kebayoran Lama di mana ia membuat prank KDRT untuk meminta maaf seusai konten yang membuat gaduh masyarakat. Atas kejadian tersebut membuat Baim Wong dilaporkan oleh 2 simpatisan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait Undang-Undang ITE dan laporan palsu. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Bukannya resah kasus tudingan ijazah palsu yang menimpa Presiden Joko Widodo atau Jokowi justru menjadi bahan bercandaan anak-anaknya. Baik Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka menanggapi kasus ijazah palsu Jokowi dengan bercanda. Misalnya saja yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya kepada awak media, Gibran Rakabuming mengaku tidak mau repot mengurusi orang tidak waras. Sementara itu di akun Twitternya, Gibran Rakabuming
Buming juga meretweet cuitan netizen yang menudingnya membeli ijazah di luar negeri. Gibran Rakabuming berujar bahwa ijazahnya justru beli di marketplace online, free ongkir dan dapat kembalian. Selain Gibran Rakabuming, anak bungsu Jokowi Kaisang Pangarep juga menanggapi isu ijazah palsu yang menimpa ayahnya. Bukannya membela sang ayah, Kaisang Pangarep justru meretweet video bantahan Universitas Gadjah Mada atau UGM terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi dan menyebutnya palsu. Diketahui sebelumnya penggunaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan mulai SD, SMP, dan SMA saat mengikuti pemilihan Presiden 2024. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. PMH berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Namun Rektor UGM Ova Emilia menegaskan jika ijazah dari Presiden Joko Widodo tidaklah palsu. Ia menyebut Jokowi adalah benar-benar alumni dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 dan lulus di tahun 1985. Kabar bahagia datang dari pasangan Najwa Shihab dan sang suami Ibrahim Assegaf. Pasangan Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf baru saja merayakan Silver Wedding Anniversary. Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf menikah pada 11 Oktober 1997. Kini usia pernikahan Najwa dan Ibrahim adalah 25 tahun. Ulang tahun pernikahan itu diunggah lewat akun Instagram pribadi Najwa pada Selasa 11 Oktober. Najwa Shihab mengunggah sebuah video proses pernikahannya dan menyematkan backsound lagu You're Gonna Live Forever in Me John Mayer. Mulai dari unggahan proses ijab kabul, resepsi hingga potret dengan sang anak. Dalam postingan itu, Najwa Shihab juga menuliskan keterangan. Menteri BUMN Erick Thohir turut memberikan ucapan selamat kepada Najwa Shihab. Erick Thohir terlihat mengomentari postingan Najwa. Ia berharap agar Najwa selalu bahagia dengan sang suami. Sebagai informasi dari pernikahan Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf, keduanya dianugerahi satu anak laki-laki bernama Izzat Assegaf. Izzat Assegaf diketahui lahir pada 9 Februari 2001. Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Anissa Rahma dan Anandito Dwis. Pasalnya Anissa Rahma baru saja dianugerahi anak kembar pada Kamis 13 Oktober 2022. Anak kembar mereka berdua berjenis kelamin perempuan. Kebahagiaan pun tergambar jelas di raut wajah pasangan ini. Melalui media sosial, Anissa Rahma membagikan sederet potretnya. Awalnya perempuan berusia 32 tahun itu dijadwalkan melahirkan 2 minggu lagi. Namun ternyata takdir berkata lain. Pada keterangan unggahan, Anissa Rahma mengatakan bahwa perutnya sempat mules parah saat tengah malam. Istri Anandito Dwis itu mengalami kontraksi palsu. Kemudian pasangan ini merasa nggak nyangka dan panik, mengingat mereka berdua juga belum melakukan persiapan. Meski begitu, pemain film Love Issue tetap bersyukur. Ia merasa anak kembarnya memang sudah tidak sabar lahir ke dunia. Sebagian rekan artis pun turut memberikan ucapan selamat di unggahan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anissa Rahma dan sang suami Anandito Dwis mengikuti program bayi tabung demi mendapatkan momongan. Proses tabung tersebut telah Anissa jalani sejak tahun 2019 lalu. Setelah perjuangan panjang, akhirnya doa Anissa Rahma dan Anandito Dwis terjawab. Proses yang dijalani selama kurang lebih 4 tahun membuahkan hasil. Artis cantik Dinda Hau harus menjalani bedah pada bagian mata dengan prosedur lasik. Prosedur lasik ini harus dilakukan oleh Dinda Hau karena adanya minus dan silinder pada matanya. Gangguan pada mata itu membuat Dinda Hau tak bisa lepas dari lensa kontak maupun kacamata. Kondisi itu kerap membuat perempuan berusia 25 tahun itu merasa tak nyaman. Apalagi saat harus melepas kacamata ketika berakting di depan kamera. Sebelum hamil anak kedua, ternyata Dinda
Dahau pernah melakukan operasi lasik. Melalui media sosial, istri Reim Bayang itu menceritakan soal operasi lasik. Awalnya Dinda merasa ketakutan karena harus menjalani operasi. Namun setelah operasi berhasil, ibu satu anak itu mengungkapkan rasa syukurnya. Menurutnya menggunakan kacamata membuatnya sering merasa lelah di bagian mata. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu. Sebagai informasi, operasi lasik sering dilakukan untuk memperbaiki gangguan penglihatan. Namun sama seperti operasi lainnya, tindakan ini juga memiliki resiko. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui beberapa hal seputar operasi lasik sebelum menjalaninya. Operasi lasik merupakan prosedur medis yang ditujukan untuk menangani beberapa gangguan penglihatan, termasuk rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan sinar laser untuk mengikis jaringan kornea mata, sehingga penglihatan menjadi lebih baik dan pasien bisa terbebas dari pemakaian kacamata atau lensa kontak. Ayana Moon berhasil mencuri perhatian publik lewat unggahan terbarunya di media sosial. Baru-baru ini Ayana Moon diketahui mengunggah potret bersama Choi Siwon Super Junior. Dalam foto, Ayana Moon dan Choi Siwon tampil kompak dengan mengenakan pakaian berwarna sama yakni biru. Sontak unggahan itu langsung menjadi pusat perhatian warganet. Potret itu ternyata diambil di belakang panggung saat Super Junior mengadakan konser di Malaysia. Selebgram berusia 26 tahun itu juga mengunggah sebuah video pendek di gedung konser. Ia terlihat sangat bersemangat hingga berteriak ketika wajah Siwon muncul di layar. Ayana dan Choi Siwon terlihat mengenakan pakaian dengan warna senada yakni biru. Dalam keterangan unggahan, Ayana memuji sosok Choi Siwon yang dinilai pekerja keras. Menurut Ayana Moon, meski Choi Siwon sudah sukses di dunia tarik suara, namun dirinya terus mengembangkan bakatnya di dunia hiburan. Pemain film 99 Nama Cinta itu juga bangga karena Choi Siwon aktif menjadi duta UNICEF. Terakhir, ia sangat senang bisa bertemu langsung dengan sosok Choi Siwon. Tak sedikit warganet menjodohkan mereka berdua di komentar unggahan itu. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep dikabarkan akan segera menikah dengan Erina Gudono. Diketahui keduanya kini kerap memamerkan momen romantis. Padahal pasangan ini dinilai jarang memamerkan kemesraan di depan publik. Namun baru-baru ini Erina Gudono mengunggah momen bucin Kaesang Pangarep melalui Instagram story pribadinya pada Rabu 12 Oktober. Dalam foto tersebut terlihat Erina Gudono membagikan potret Kaesang Pangarep. Terlihat Kaesang Pangarep mengenakan jersey merah bertuliskan nama Erina di atas nomor punggung 12. Pada postingan tersebut, Kaesang terlihat berdiri memunggungi kamera, seolah ingin memamerkan jersey bertuliskan nama sang kekasih. Erina Gudono tak menuliskan keterangan dalam foto tersebut. Ia hanya menandai akun Instagram Kaesang Pangarep. Kaesang pun ikut membagikan ulang postingan Erina pada akun Instagram pribadinya. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka enggan berkomentar banyak saat ditanya tentang pernikahan Kaesang dan Erina Gudono. Gibran mengaku bahwa rencana pernikahan sang adik dengan mantan finalis Putri Indonesia itu masih rahasia. Gibran bahkan lebih meminta untuk menanyakan kepada Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa. Suami dari Selvi Ananda itu tidak memberikan jawaban pasti mengenai bulan Desember pernikahan Kaesang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Kejam Gadang di kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan jam gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati jam gadang. Bangunan jam gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan jam gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di jam gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini.
Hingga berdiri kokoh saat ini bangunan Jam Gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang bercampur pasir sebagai Selamat sore Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update seleb edisi Kamis 13 Oktober 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama, Tribuners. Artis peran Rizky Bilar akhirnya ditahan polisi setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Penetapan penahanan Rizky Bilar ini setelah ia menjalani pemeriksaan panjang sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan pada Kamis 13 Oktober. Rizky Bilar pun ditampilkan ke publik dalam konferensi pers sebagai tersangka dalam kasus KDRT. Ia tampak dipamerkan dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Setelahnya, Rizky Bilar mendapat pengawalan ketat dari tim penyidik untuk kembali dibawa masuk. Sebelumnya, polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka pada Rabu malam terkait kasus KDRT yang dilakukannya terhadap sang istri Lesti Kejora. Rizky Bilar diduga menganiaya Lesti hingga mengakibatkan penyanyi dangdut tersebut cedera dan mendapat sejumlah luka. Lesti sebelumnya melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kasus KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 29 September. Kejadian bermula saat Lesti mengetahui suaminya itu selingkuh dan mengungkapkan niat untuk pulang ke rumah orang tuanya. Kini Rizky Bilar dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Suami korban yaitu saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka KDRT pada Lesti Kejora pada Rabu 12 Oktober. Penetapan tersangka Rizky Bilar setelah polisi melalui sejumlah pemeriksaan, mendengarkan keterangan saksi hingga mengumpulkan barang bukti. Lesti Kejora menjerat suaminya dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kini Rizky Bilar terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Setelah ditetapkan tersangka, Bilar pun mengganti kuasa hukum dengan pengacara senior Hotma Sitompul. Di sisi lain, Lesti sudah mengetahui soal penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka. Kuasa hukum Lesti, Sandi Arifin, menyebut kliennya akan segera kembali ke Indonesia. Sandi mengatakan Lesti belum memiliki niat untuk mencabut laporannya tersebut. Lesti akan menyerahkan proses hukum pada kepolisian. Diketahui Bilar telah mencabut hak kuasa pada kuasa hukum sebelumnya, Adek Ervil Manurung. Kini sang aktor menunjuk Hotma Sitompul untuk mendampinginya. Pedangdut Lesti Kejora telah sampai di tanah air seusai menjalani ibadah umroh. Istri Rizky Bilar terlihat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Lesti Kejora hadir bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin dengan pengawalan ketat. Keduanya terlihat hadir ketika Kabid Humas Polda Metro Jaya tengah merilis kasus perkembangan Rizky Bilar. Bilar dihadirkan dalam jumpa pers menggunakan baju tahanan berwarna oranye seusai ditetapkan tersangka kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan Lesti. Tanpa diketahui awak media, ibu satu anak itu melewati pintu belakang dan naik menggunakan lift khusus menuju lantai atas. Lesti tidak terdengar mengucapkan sedikit pun kata-kata. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dengan kerudung coklat menggunakan masker berwarna hitam. Sandi Arifin yang berada di samping kliennya itu berusaha
untuk menjaga Lesti Kejora dari kejaran awak media yang berusaha mengambil gambar wajah sang biduan. Sebelumnya, Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora pada Rabu 12 Oktober. Atas kejadian tersebut, Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 tentang KDRT dengan hukuman pidana penjara 5 tahun. Ya itu nanti kita cek ke penyidik ya. Yang jelas pengacara ada yang mendampingi. Ada penahanan Bu? Ditangani di mana rencana? Ya nanti kita lihat dari perkembangan yang sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti kita informasikan kembali ya untuk yang lain-lain. Ya, proses masih berlangsung. Keluarga Ya. yang nemenin siapa Onti? Untuk keluarganya siapa yang nemenin? Kakaknya. Iya ada di jenguk kakak. Tadi dimulai jam berapa? Mulai pemeriksaan tadi jam berapa? Pagi ini dimulai Lebih kurang jam 12 ya, pas. Mendasari pertanyaannya sendiri apa sih Onti dari kamar mandi hari ini 40 pertanyaan? Ya jelas hari ini yang kita pertanyakan pasti ya seputar kejadian yang sudah dilaporkan, itu pasti ya. Jadi laporannya adalah KDRT, berarti kita menanyakan hal yang seputar KDRT. Berarti Ya. saja sudah lebih Bu, dari penegasan 80 aja Bu, pertanyaan, berarti Bilar hari ini Kondisi Rizky Bilar sempat dikabarkan menurun seusai menjalani pemeriksaan kasus KDRT pada siang hingga tengah malam Rabu 12 Oktober kemarin. Kabar soal kondisi Rizky Bilar yang menurun disampaikan oleh Hotma Sitompul sebagai kuasa hukum Bilar. Pihaknya meminta penyidik melanjutkan pemeriksaan Rizky Bilar pada Kamis pagi hari. Lalu bagaimana kondisi Rizky Bilar terbaru? Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi mengatakan kondisi Rizky Bilar baik-baik saja dan dinyatakan sehat. Nurma menegaskan apabila kondisi Bilar sedang sakit, pemeriksaan tak akan dilakukan. Setelah diperiksa oleh tim kesehatan, Bilar dinyatakan baik-baik saja dan masih bisa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sekedar informasi, Rizky Bilar hari ini melanjutkan pemeriksaan seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak KDRT. Bilar harus menginap di Polres Metro Jakarta Selatan namun bukan sebagai tahanan. Hal ini sebagai bentuk pengamanan dari pihak kepolisian. Dari Syahputra, mantan manajer Rizky Bilar tak ingin banyak bicara soal Rizky Bilar tersangka kasus dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora. Dari Syahputra hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Bilar dan istrinya atas keretakan perkawinannya karena dugaan KDRT. Hal itu disampaikan Dery saat ditemui di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat pada Kamis 13 Oktober. Dery pun merasa tak layak dan tidak semestinya untuk menjelek-jelekan serta menjatuhkan Bilar atas status tersangka dugaan KDRT terhadap Lesti. Sebab Dery masih menganggap Bilar orang yang pernah ada dalam kehidupannya serta selalu baik dengan dirinya. Sebelum Bilar menjadi tersangka kasus dugaan KDRT, Dery memberikan sinyal sudah bertemu dengan suami Lesti itu. Hanya saja ia tidak mengunggah momen pertemuannya itu di media sosial. Dery meminta semua pihak untuk tidak menghakimi Bilar dengan asumsi apapun, lebih kepada orang-orang yang tidak tahu masalah yang terjadi. Dari Syahputra pun meminta kepada semua pihak mendoakan Rizky Bilar dan Lesti Kejora agar masalah mereka bisa cepat selesai dengan hasil apapun.
Setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti Kejora menjalani ibadah umroh. Diduga Lesti Kejora dan keluarganya berangkat umroh pada Jumat 7 Oktober 2022. Sepekan berada di Tanah Suci, Lesti Kejora dan keluarganya dikabarkan pulang ke Indonesia. Kabar yang berhembus kepulangan Lesti Kejora ini di luar dari rencana alias mendadak. Hal itu bersamaan dengan penetapan Rizky Bilar yang kini berstatus tersangka KDRT. Sebagaimana diketahui, setelah menjalani pemeriksaan, polisi resmi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka pada Rabu 12 Oktober. Ayah Lesti, Endang Mulyana, membagikan unggahan terbarunya di akun Instagram Ayah Kejora pada Rabu malam. Endang Mulyana membagikan video suasana Ka'bah dari hotel tempat ia menginap. Dalam video tersebut, Endang menuliskan doanya. Bapak tiga anak itu berharap bisa segera kembali ke Mekah. Sebelumnya beredar video Lesti dan keluarganya telah berada di Bandara Madinah. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram fanbase Lesti pada Kamis 13 Oktober 2022. Akun itu mengunggah video Lesti di Bandara Madinah bersiap kembali ke tanah air. Dalam video tersebut tampak Lesti mengenakan gamis dan kerudung hitam. Wajahnya ditutup masker berwarna senada. Sementara itu Baby L tampak dalam gendongan sang nenek Sukartini. Diduga momen tersebut diambil saat Lesti dan keluarganya tengah mempersiapkan berkas-berkas untuk penerbangan. Lesti tertangkap kamera membuka buku yang diduga paspor berisikan tiket pesawat. Anggota keluarganya yang lain pun tampak mempersiapkan berkas mereka masing-masing. Sambil menunggu, Lesti terlihat memainkan tangan Baby L yang sedang terlelap dalam gendongan ibunya. Tampak pula momen saat Lesti bersama keluarganya sudah berada dalam bandara. Mereka tampak berjejer memasuki ruang pemeriksaan. Kasus KDRT yang dialami Lesti kini sedang ditangani dan dalam proses pemeriksaan kepolisian. Kedua orang tua Lesti telah diperiksa dan menjadi salah satu saksi kasus KDRT yang dialami sang anak. Endang Mulyana dan Sukartini merupakan sosok orang tua penyanyi dangdut asal Jawa Barat ini. Kedua orang tua Lesti dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Pada akun Instagram Ayah Kejora, ayahnya sering mengunggah kebersamaannya bersama Lesti dan anggota keluarganya yang lain. Hampir sama dengan akun Instagram ibunya, Mamah Kejora, ibunya kerap kali mengunggah momen kebersamaan bersama anaknya Lesti. Diketahui ayah Lesti Kejora ternyata pernah bekerja bersama artis papan atas Tamara Blazinski. Didapatkan fakta bahwa Endang Mulyana ini pernah menjadi tukang kebun di keluarga Tamara. Ayah Lesti Kejora ini dulu sempat bekerja selama beberapa tahun bersama artis cantik tersebut. Orang tua Lesti ini menyebut bahwa pekerjaan sebagai tukang kebun di keluarga Tamara ini adalah salah satu pekerjaan yang pernah ia lakoni. Tetapi masa lalu sulit dan keras ini akhirnya menghantarkan sang anak untuk menggapai kesuksesannya di dunia tarik suara. Setelah sang anak sukses menjadi pedangdut, kini kehidupannya pun menjadi lebih makmur. Tampak di Instagram ayah Lesti, Lesti dan keluarganya ini baru saja melaksanakan ibadah umroh. Hampir sama dengan ayahnya, Ibu Lesti Kejora bernama Sukartini juga selalu tampil sederhana di berbagai kesempatan. Sang ibu tampak sangat dekat dengan putri sayangannya ini. Terpantau sebelum kasus mencuat, Ibu Lesti Kejora pernah memposting kebersamaannya bersama dengan sang mantu Rizky Bilar dan cucunya pada 14 September 2022. Tampak dari postingan tersebut bahwa Ibu Lesti Kejora ini sayang kepada seluruh anggota keluarganya termasuk pada menantunya.
Hotma Sitompul tiba-tiba mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan dan mengaku akan mendampingi Rizky Bilar, tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Hotma Sitompul menjelaskan jika tujuan dia menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Mendengar penjelasan tersebut, Hotman Paris langsung ikut memberi tanggapan. Hotman Paris terlihat menonton televisi dengan Hotma Sitompul yang mengaku mencari perdamaian antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lantas Hotman Paris menyebut nasihat Hotma Sitompul adalah nasihat yang baik. Namun Hotman Paris kembali mengingatkan sosok yang sudah bercerai 3 kali dan tak ingin damai. Bukan kali ini saja, Hotman Paris juga kerap menyindir Hotma Sitompul dengan sindiran cerai 3 kali. Termasuk saat Hotma Sitompul memberi nasihat nikah pada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Di lain unggahan, Hotman juga menyentil Hotma yang sempat memberi wejangan soal pernikahan. Padahal kini pernikahan Hotma dan Desi Retarigan pun berujung perceraian. Diketahui saat ini Hotma Sitompul mendampingi Rizky Bilar menghadapi sangkaan kasus KDRT. Hotma Sitompul berharap bisa bertemu dengan pihak Lesti Kejora dan mengupayakan perdamaian. Adapun polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka setelah menemukan lebih dari 2 bukti. Saat ini Rizky Bilar dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan terancam 5 tahun penjara. Artis Baim Wong akan kembali diperiksa terkait dugaan kasus konten prank laporan KDRT palsu. Rencananya Baim akan dipanggil bersama sang istri Paula Verhoeven terkait laporan kedua Undang-Undang ITE ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan Kasih Humas Polres Metro Jaksel AKP Nurmadewi pada Rabu 12 Oktober. Pemeriksaan Baim Wong dan Paula Verhoeven bakal dijadwalkan siang hari ini, Kamis 13 Oktober 2022. Pihak Baim Wong juga telah mengonfirmasi untuk hadir dalam pemeriksaan tersebut. Selain Baim dan Paula, sopir pribadi dan kameramennya juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Pemanggilan saksi ini merupakan laporan terkait dugaan aduan palsu yang dilayangkan oleh organisasi masyarakat sahabat polisi. Sebelumnya, kameramen Baim Wong juga telah diperiksa terkait kasus konten prank laporan KDRT palsu pada Selasa 11 Oktober. Seperti diketahui, Baim Wong sempat membuat prank laporan KDRT palsu di Polsek Kebayoran Lama bersama sang istri Paula Verhoeven. Namun konten tersebut diketahui karena merendahkan instansi pihak kepolisian. Baim Wong dan Paula juga telah menyambangi Polsek Kebayoran Lama di mana ia membuat prank KDRT untuk meminta maaf seusai konten yang membuat gaduh masyarakat. Atas kejadian tersebut membuat Baim Wong dilaporkan oleh 2 simpatisan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait Undang-Undang ITE dan laporan palsu. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Bukannya resah kasus tudingan ijazah palsu yang menimpa Presiden Joko Widodo atau Jokowi justru menjadi bahan bercandaan anak-anaknya. Baik Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka menanggapi kasus ijazah palsu Jokowi dengan bercanda. Misalnya saja yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya kepada awak media, Gibran Rakabuming mengaku tidak mau repot mengurusi orang tidak waras. Sementara itu di akun Twitternya, Gibran Rakabuming juga meretweet cuitan netizen yang menudingnya membeli ijazah di luar negeri. Gibran Rakabuming berujar bahwa ijazahnya justru beli di marketplace online, free ongkir dan dapat kembalian. Selain Gibran Rakabuming, anak bungsu Jokowi Kaisang Pangarep juga menanggapi isu ijazah palsu yang menimpa ayahnya. Bukannya membela sang ayah, Kaisang Pangarep justru meretweet video bantahan Universitas Gadjah Mada atau UGM terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi dan menyebutnya
palsu. Diketahui sebelumnya penggunaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan mulai SD, SMP, dan SMA saat mengikuti pemilihan Presiden 2024. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. PMH berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Namun Rektor UGM Ova Emilia menegaskan jika ijazah dari Presiden Joko Widodo tidaklah palsu. Ia menyebut Jokowi adalah benar-benar alumni dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 dan lulus di tahun 1985. Kabar bahagia datang dari pasangan Najwa Shihab dan sang suami Ibrahim Assegaf. Pasangan Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf baru saja merayakan Silver Wedding Anniversary. Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf menikah pada 11 Oktober 1997. Kini usia pernikahan Najwa dan Ibrahim adalah 25 tahun. Ulang tahun pernikahan itu diunggah lewat akun Instagram pribadi Najwa pada Selasa 11 Oktober. Najwa Shihab mengunggah sebuah video proses pernikahannya dan menyematkan backsound lagu You're Gonna Live Forever in Me John Mayer. Mulai dari unggahan proses ijab kabul, resepsi hingga potret dengan sang anak. Dalam postingan itu, Najwa Shihab juga menuliskan keterangan. Menteri BUMN Erick Thohir turut memberikan ucapan selamat kepada Najwa Shihab. Erick Thohir terlihat mengomentari postingan Najwa. Ia berharap agar Najwa selalu bahagia dengan sang suami. Sebagai informasi dari pernikahan Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf, keduanya dianugerahi satu anak laki-laki bernama Izzat Assegaf. Izzat Assegaf diketahui lahir pada 9 Februari 2001. Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Anissa Rahma dan Anandito Dwis. Pasalnya Anissa Rahma baru saja dianugerahi anak kembar pada Kamis 13 Oktober 2022. Anak kembar mereka berdua berjenis kelamin perempuan. Kebahagiaan pun tergambar jelas di raut wajah pasangan ini. Melalui media sosial, Anissa Rahma membagikan sederet potretnya. Awalnya perempuan berusia 32 tahun itu dijadwalkan melahirkan 2 minggu lagi. Namun ternyata takdir berkata lain. Pada keterangan unggahan, Anissa Rahma mengatakan bahwa perutnya sempat mules parah saat tengah malam. Istri Anandito Dwis itu mengalami kontraksi palsu. Kemudian pasangan ini merasa nggak nyangka dan panik, mengingat mereka berdua juga belum melakukan persiapan. Meski begitu, pemain film Love Issue tetap bersyukur. Ia merasa anak kembarnya memang sudah tidak sabar lahir ke dunia. Sebagian rekan artis pun turut memberikan ucapan selamat di unggahan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anissa Rahma dan sang suami Anandito Dwis mengikuti program bayi tabung demi mendapatkan momongan. Proses tabung tersebut telah Anissa jalani sejak tahun 2019 lalu. Setelah perjuangan panjang, akhirnya doa Anissa Rahma dan Anandito Dwis terjawab. Proses yang dijalani selama kurang lebih 4 tahun membuahkan hasil. Artis cantik Dinda Hau harus menjalani bedah pada bagian mata dengan prosedur lasik. Prosedur lasik ini harus dilakukan oleh Dinda Hau karena adanya minus dan silinder pada matanya. Gangguan pada mata itu membuat Dinda Hau tak bisa lepas dari lensa kontak maupun kacamata. Kondisi itu kerap membuat perempuan berusia 25 tahun itu merasa tak nyaman. Apalagi saat harus melepas kacamata ketika berakting di depan kamera. Sebelum hamil anak kedua, ternyata Dinda Hau pernah melakukan operasi lasik. Melalui media sosial, istri Reim Bayang itu menceritakan soal operasi lasik. Awalnya Dinda merasa ketakutan karena harus menjalani operasi. Namun setelah operasi berhasil, ibu satu anak itu mengungkapkan rasa syukurnya. Menurutnya menggunakan kacamata membuatnya sering merasa lelah di bagian mata. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu. Sebagai informasi, operasi lasik sering dilakukan untuk memperbaiki gangguan penglihatan
penglihatan. Namun sama seperti operasi lainnya, tindakan ini juga memiliki resiko. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui beberapa hal seputar operasi LASIK sebelum menjalaninya. Operasi LASIK merupakan prosedur medis yang ditujukan untuk menangani beberapa gangguan penglihatan, termasuk rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan sinar laser untuk mengikis jaringan kornea mata, sehingga penglihatan menjadi lebih baik dan pasien bisa terbebas dari pemakaian kacamata atau lensa kontak. Ayana Moon berhasil mencuri perhatian publik lewat unggahan terbarunya di media sosial. Baru-baru ini Ayana Moon diketahui mengunggah potret bersama Choi Siwon Super Junior. Dalam foto, Ayana Moon dan Choi Siwon tampil kompak dengan mengenakan pakaian berwarna sama yakni biru. Sontak unggahan itu langsung menjadi pusat perhatian warganet. Potret itu ternyata diambil di belakang panggung saat Super Junior mengadakan konser di Malaysia. Selebgram berusia 26 tahun itu juga mengunggah sebuah video pendek di gedung konser. Ia terlihat sangat bersemangat hingga berteriak ketika wajah Siwon muncul di layar. Ayana dan Choi Siwon terlihat mengenakan pakaian dengan warna senada yakni biru. Dalam keterangan unggahan, Ayana memuji sosok Choi Siwon yang dinilai pekerja keras. Menurut Ayana Moon, meski Choi Siwon sudah sukses di dunia tarik suara, namun dirinya terus mengembangkan bakatnya di dunia hiburan. Pemain film 99 Nama Cinta itu juga bangga karena Choi Siwon aktif menjadi duta UNICEF. Terakhir, ia sangat senang bisa bertemu langsung dengan sosok Choi Siwon. Tak sedikit warganet menjodohkan mereka berdua di komentar unggahan itu. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep dikabarkan akan segera menikah dengan Erina Gudono. Diketahui keduanya kini kerap memamerkan momen romantis. Padahal pasangan ini dinilai jarang memamerkan kemesraan di depan publik. Namun baru-baru ini Erina Gudono mengunggah momen bucin Kaesang Pangarep melalui Instagram story pribadinya pada Rabu 12 Oktober. Dalam foto tersebut terlihat Erina Gudono membagikan potret Kaesang Pangarep. Terlihat Kaesang Pangarep mengenakan jersey merah bertuliskan nama Erina di atas nomor punggung 12. Pada postingan tersebut, Kaesang terlihat berdiri memunggungi kamera, seolah ingin memamerkan jersey bertuliskan nama sang kekasih. Erina Gudono tak menuliskan keterangan dalam foto tersebut. Ia hanya menandai akun Instagram Kaesang Pangarep. Kaesang pun ikut membagikan ulang postingan Erina pada akun Instagram pribadinya. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka enggan berkomentar banyak saat ditanya tentang pernikahan Kaesang dan Erina Gudono. Gibran mengaku bahwa rencana pernikahan sang adik dengan mantan finalis Putri Indonesia itu masih rahasia. Gibran bahkan lebih meminta untuk menanyakan kepada Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa. Suami dari Selvi Ananda itu tidak memberikan jawaban pasti mengenai bulan Desember pernikahan Kaesang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi.
Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati jam gadang. Bangunan jam gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan jam gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara. Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. 1 di jam gadang dan 1 lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan IW Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan catatan yang bercampur pasir sebagai
Selamat sore Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update seleb edisi Kamis 13 Oktober 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama, Tribuners. Artis peran Rizky Bilar akhirnya ditahan polisi setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Penetapan penahanan Rizky Bilar ini setelah ia menjalani pemeriksaan panjang sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan pada Kamis 13 Oktober. Rizky Bilar pun ditampilkan ke publik dalam konferensi pers sebagai tersangka dalam kasus KDRT. Ia tampak dipamerkan dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Setelahnya, Rizky Bilar mendapat pengawalan ketat dari tim penyidik untuk kembali dibawa masuk. Sebelumnya, polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka pada Rabu malam terkait kasus KDRT yang dilakukannya terhadap sang istri Lesti Kejora. Rizky Bilar diduga menganiaya Lesti hingga mengakibatkan penyanyi dangdut tersebut cedera dan mendapat sejumlah luka. Lesti sebelumnya melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kasus KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 29 September. Kejadian bermula saat Lesti mengetahui suaminya itu selingkuh dan mengungkapkan niat untuk pulang ke rumah orang tuanya. Kini Rizky Bilar dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Suami korban yaitu saudara Muhammad Rizky alias Rizky Bilar, di mana dalam pelaporan korban menerangkan bahwa terlapor saudara Muhammad Rizky telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penetapan tersangka telah kita tetapkan serta penetapan surat perintah penahanan hari ini juga sudah dikeluarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka KDRT pada Lesti Kejora pada Rabu 12 Oktober. Penetapan tersangka Rizky Bilar setelah polisi melalui sejumlah pemeriksaan, mendengarkan keterangan saksi hingga mengumpulkan barang bukti. Lesti Kejora menjerat suaminya dengan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kini Rizky Bilar terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Setelah ditetapkan tersangka, Bilar pun mengganti kuasa hukum dengan pengacara senior Hotma Sitompul. Di sisi lain, Lesti sudah mengetahui soal penetapan Rizky Bilar sebagai tersangka. Kuasa hukum Lesti, Sandi Arifin, menyebut kliennya akan segera kembali ke Indonesia. Sandi mengatakan Lesti belum memiliki niat untuk mencabut laporannya tersebut. Lesti akan menyerahkan proses hukum pada kepolisian. Diketahui Bilar telah mencabut hak kuasa pada kuasa hukum sebelumnya, Adek Ervil Manurung. Kini sang aktor menunjuk Hotma Sitompul untuk mendampinginya. Pedangdut Lesti Kejora telah sampai di tanah air seusai menjalani ibadah umroh. Istri Rizky Bilar terlihat menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Lesti Kejora hadir bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin dengan pengawalan ketat. Keduanya terlihat hadir ketika Kabid Humas Polda Metro Jaya tengah merilis kasus perkembangan Rizky Bilar. Bilar dihadirkan dalam jumpa pers menggunakan baju tahanan berwarna oranye seusai ditetapkan tersangka kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan Lesti. Tanpa diketahui awak media, ibu satu anak itu melewati pintu belakang dan naik menggunakan lift khusus menuju lantai atas. Lesti tidak terdengar mengucapkan sedikit pun kata-kata. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dengan kerudung coklat menggunakan masker berwarna hitam. Sandi Arifin yang berada di samping kliennya itu berusaha untuk menjaga Lesti Kejora dari kejaran awak media yang berusaha mengambil gambar wajah sang biduan. Sebelumnya, Rizky Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora pada Rabu 12 Oktober. Atas kejadian tersebut, Bilar disangkakan pasal 44 ayat 1 tentang KDRT dengan hukuman pidana penjara 5 tahun.
Ya itu nanti kita cek ke penyidik ya. Yang jelas pengacara ada yang mendampingi. Ada penahanan Bu? Ditangani di mana rencana? Ya nanti kita lihat dari perkembangan yang sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti kita informasikan kembali ya untuk yang lain-lain. Ya, proses masih berlangsung. Keluarga yang nemenin siapa Onti? Untuk keluarganya siapa yang nemenin? Kakaknya. Iya ada di jenguk kakak. Tadi dimulai jam berapa? Mulai pemeriksaan tadi jam berapa? Pagi ini dimulai Lebih kurang jam 12 ya, pas. Mendasari pertanyaannya sendiri apa sih nanti dari kamar mandi hari ini 40 pertanyaan? Ya jelas hari ini yang kita pertanyakan pasti ya seputar kejadian yang sudah dilaporkan, itu pasti ya. Jadi laporannya adalah KDRT, berarti kita menanyakan hal yang seputar KDRT. Berarti Ya. sudah lebih Bu, dari penegasan 80 aja Bu, pertanyaan, berarti Bilar hari ini Kondisi Rizky Bilar sempat dikabarkan menurun seusai menjalani pemeriksaan kasus KDRT pada siang hingga tengah malam Rabu 12 Oktober kemarin. Kabar soal kondisi Rizky Bilar yang menurun disampaikan oleh Hotma Sitompul sebagai kuasa hukum Bilar. Pihaknya meminta penyidik melanjutkan pemeriksaan Rizky Bilar pada Kamis pagi hari. Lalu bagaimana kondisi Rizky Bilar terbaru? Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan kondisi Rizky Bilar baik-baik saja dan dinyatakan sehat. Nurma menegaskan apabila kondisi Bilar sedang sakit, pemeriksaan tak akan dilakukan. Setelah diperiksa oleh tim kesehatan, Bilar dinyatakan baik-baik saja dan masih bisa menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Sekedar informasi, Rizky Bilar hari ini melanjutkan pemeriksaan seusai dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak KDRT. Bilar harus menginap di Polres Metro Jakarta Selatan namun bukan sebagai tahanan. Hal ini sebagai bentuk pengamanan dari pihak kepolisian. Dari Syahputra, mantan manajer Rizky Bilar tak ingin banyak bicara soal Rizky Bilar tersangka kasus dugaan KDRT terhadap Lesti Kejora. Dari Syahputra hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Bilar dan istrinya atas keretakan perkawinannya karena dugaan KDRT. Hal itu disampaikan Dery saat ditemui di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat pada Kamis 13 Oktober. Dery pun merasa tak layak dan tidak semestinya untuk menjelek-jelekan serta menjatuhkan Bilar atas status tersangka dugaan KDRT terhadap Lesti. Sebab Dery masih menganggap Bilar orang yang pernah ada dalam kehidupannya serta selalu baik dengan dirinya. Sebelum Bilar menjadi tersangka kasus dugaan KDRT, Dery memberikan sinyal sudah bertemu dengan suami Lesti itu. Hanya saja ia tidak mengunggah momen pertemuannya itu di media sosial. Dery meminta semua pihak untuk tidak menghakimi Bilar dengan asumsi apapun, lebih kepada orang-orang yang tidak tahu masalah yang terjadi. Dari Syahputra pun meminta kepada semua pihak mendoakan Rizky Bilar dan Lesti Kejora agar masalah mereka bisa cepat selesai dengan hasil apapun. Setelah mendapat perawatan di rumah sakit akibat KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Lesti Kejora menjalani ibadah umroh. Diduga Lesti Kejora dan keluarganya berangkat umroh pada Jumat 7 Oktober 2022. Sepekan berada di Tanah Suci, Lesti Kejora dan keluarganya dikabarkan pulang ke Indonesia. Kabar yang berhembus kepulangan Lesti Kejora ini di luar dari rencana alias mendadak. Hal itu bersamaan dengan penetapan Rizky Bilar yang kini berstatus tersangka KDRT. Sebagai
Sebagaimana diketahui, setelah menjalani pemeriksaan, polisi resmi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka pada Rabu 12 Oktober. Ayah Lesti, Endang Mulyana, membagikan unggahan terbarunya di akun Instagram Ayah Kejora pada Rabu malam. Endang Mulyana membagikan video suasana Ka'bah dari hotel tempat ia menginap. Dalam video tersebut, Endang menuliskan doanya. Bapak tiga anak itu berharap bisa segera kembali ke Mekah. Sebelumnya beredar video Lesti dan keluarganya telah berada di Bandara Madinah. Video tersebut dibagikan oleh akun Instagram fanbase Lesti pada Kamis 13 Oktober 2022. Akun itu mengunggah video Lesti di Bandara Madinah bersiap kembali ke tanah air. Dalam video tersebut tampak Lesti mengenakan gamis dan kerudung hitam. Wajahnya ditutup masker berwarna senada. Sementara itu Baby L tampak dalam gendongan sang nenek Sukartini. Diduga momen tersebut diambil saat Lesti dan keluarganya tengah mempersiapkan berkas-berkas untuk penerbangan. Lesti tertangkap kamera membuka buku yang diduga paspor berisikan tiket pesawat. Anggota keluarganya yang lain pun tampak mempersiapkan berkas mereka masing-masing. Sambil menunggu, Lesti terlihat memainkan tangan Baby L yang sedang terlelap dalam gendongan ibunya. Tampak pula momen saat Lesti bersama keluarganya sudah berada dalam bandara. Mereka tampak berjejer memasuki ruang pemeriksaan. Kasus KDRT yang dialami Lesti kini sedang ditangani dan dalam proses pemeriksaan kepolisian. Kedua orang tua Lesti telah diperiksa dan menjadi salah satu saksi kasus KDRT yang dialami sang anak. Endang Mulyana dan Sukartini merupakan sosok orang tua penyanyi dangdut asal Jawa Barat ini. Kedua orang tua Lesti dikenal sebagai pribadi yang sederhana. Pada akun Instagram Ayah Kejora, ayahnya sering mengunggah kebersamaannya bersama Lesti dan anggota keluarganya yang lain. Hampir sama dengan akun Instagram ibunya, Mamah Kejora, ibunya kerap kali mengunggah momen kebersamaan bersama anaknya Lesti. Diketahui ayah Lesti Kejora ternyata pernah bekerja bersama artis papan atas Tamara Bleszynsky. Didapatkan fakta bahwa Endang Mulyana ini pernah menjadi tukang kebun di keluarga Tamara. Ayah Lesti Kejora ini dulu sempat bekerja selama beberapa tahun bersama artis cantik tersebut. Orang tua Lesti ini menyebut bahwa pekerjaan sebagai tukang kebun di keluarga Tamara ini adalah salah satu pekerjaan yang pernah ia lakoni. Tetapi masa lalu sulit dan keras ini akhirnya menghantarkan sang anak untuk menggapai kesuksesannya di dunia tarik suara. Setelah sang anak sukses menjadi pedangdut, kini kehidupannya pun menjadi lebih makmur. Tampak di Instagram ayah Lesti, Lesti dan keluarganya ini baru saja melaksanakan ibadah umroh. Hampir sama dengan ayahnya, Ibu Lesti Kejora bernama Sukartini juga selalu tampil sederhana di berbagai kesempatan. Sang ibu tampak sangat dekat dengan putri kesayangannya ini. Terpantau sebelum kasus mencuat, Ibu Lesti Kejora pernah memposting kebersamaannya bersama dengan sang mantu Rizky Bilar dan cucunya pada 14 September 2022. Tampak dari postingan tersebut bahwa Ibu Lesti Kejora ini sayang kepada seluruh anggota keluarganya termasuk pada menantunya. Hotma Sitompul tiba-tiba mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan dan mengaku akan mendampingi Rizky Bilar, tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Hotma Sitompul menjelaskan jika tujuan dia menjadi pendamping hukum Rizky Bilar adalah perdamaian. Mendengar penjelasan tersebut, Hotman Paris langsung ikut memberi tanggapan. Hotman Paris terlihat menonton televisi dengan Hotma Sitompul yang mengaku mencari perdamaian antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Lantas Hotman Paris menyebut nasihat
Hotma Sitompul adalah nasihat yang baik. Namun Hotman Paris kembali mengingatkan sosok yang sudah bercerai 3 kali dan tak ingin damai. Bukan kali ini saja, Hotman Paris juga kerap menyindir Hotma Sitompul dengan sindiran cerai 3 kali, termasuk saat Hotma Sitompul memberi nasihat nikah pada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Di lain unggahan, Hotman juga menyentil Hotma yang sempat memberi wejangan soal pernikahan. Padahal kini pernikahan Hotma dan Desi Retarigan pun berujung perceraian. Diketahui saat ini Hotma Sitompul mendampingi Rizky Bilar menghadapi sangkaan kasus KDRT. Hotma Sitompul berharap bisa bertemu dengan pihak Lesti Kejora dan mengupayakan perdamaian. Adapun polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka setelah menemukan lebih dari 2 bukti. Saat ini Rizky Bilar dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dan terancam 5 tahun penjara. Artis Baim Wong akan kembali diperiksa terkait dugaan kasus konten prank laporan KDRT palsu. Rencananya Baim akan dipanggil bersama sang istri Paula Verhoeven terkait laporan kedua Undang-Undang ITE ke Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan Kasih Humas Polres Metro Jaksel AKP Nurmadewi pada Rabu 12 Oktober. Pemeriksaan Baim Wong dan Paula Verhoeven bakal dijadwalkan siang hari ini, Kamis 13 Oktober 2022. Pihak Baim Wong juga telah mengonfirmasi untuk hadir dalam pemeriksaan tersebut. Selain Baim dan Paula, sopir pribadi dan kameramennya juga akan dipanggil untuk memberikan keterangan. Pemanggilan saksi ini merupakan laporan terkait dugaan aduan palsu yang dilayangkan oleh organisasi masyarakat sahabat polisi. Sebelumnya, kameramen Baim Wong juga telah diperiksa terkait kasus konten prank laporan KDRT palsu pada Selasa 11 Oktober. Seperti diketahui, Baim Wong sempat membuat prank laporan KDRT palsu di Polsek Kebayoran Lama bersama sang istri Paula Verhoeven. Namun konten tersebut diketahui karena merendahkan instansi pihak kepolisian. Baim Wong dan Paula juga telah menyambangi Polsek Kebayoran Lama di mana ia membuat prank KDRT untuk meminta maaf seusai konten yang membuat gaduh masyarakat. Atas kejadian tersebut membuat Baim Wong dilaporkan oleh 2 simpatisan di Polres Metro Jakarta Selatan terkait Undang-Undang ITE dan laporan palsu. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Bukannya resah kasus tudingan ijazah palsu yang menimpa Presiden Joko Widodo atau Jokowi justru menjadi bahan bercandaan anak-anaknya. Baik Kaisang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka menanggapi kasus ijazah palsu Jokowi dengan bercanda. Misalnya saja yang dilakukan Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya kepada awak media, Gibran Rakabuming mengaku tidak mau repot mengurusi orang tidak waras. Sementara itu di akun Twitternya, Gibran Rakabuming juga meretweet cuitan netizen yang menudingnya membeli ijazah di luar negeri. Gibran Rakabuming berujar bahwa ijazahnya justru beli di marketplace online, free ongkir dan dapat kembalian. Selain Gibran Rakabuming, anak bungsu Jokowi Kaisang Pangarep juga menanggapi isu ijazah palsu yang menimpa ayahnya. Bukannya membela sang ayah, Kaisang Pangarep justru meretweet video bantahan Universitas Gadjah Mada atau UGM terkait dengan isu ijazah palsu Jokowi dan menyebutnya palsu. Diketahui sebelumnya penggunaan ijazah palsu Jokowi dilaporkan mulai SD, SMP, dan SMA saat mengikuti pemilihan Presiden 2024. Dalam petitumnya, penggugat ingin PN Jakarta Pusat menyatakan Presiden Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH. PMH berupa membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Namun Rektor UGM Ova Emilia menegaskan jika ijazah dari Presiden Joko Widodo tidaklah palsu. Ia menyebut Jokowi adalah benar-benar alumni dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 dan lulus di tahun 1985.
Kabar bahagia datang dari pasangan Najwa Shihab dan sang suami Ibrahim Assegaf. Pasangan Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf baru saja merayakan Silver Wedding Anniversary. Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf menikah pada 11 Oktober 1997. Kini usia pernikahan Najwa dan Ibrahim adalah 25 tahun. Ulang tahun pernikahan itu diunggah lewat akun Instagram pribadi Najwa pada Selasa 11 Oktober. Najwa Shihab mengunggah sebuah video proses pernikahannya dan menyematkan backsound lagu You're Gonna Live Forever in Me John Mayer. Mulai dari unggahan proses ijab kabul, resepsi hingga potret dengan sang anak. Dalam postingan itu, Najwa Shihab juga menuliskan keterangan. Menteri BUMN Erick Thohir turut memberikan ucapan selamat kepada Najwa Shihab. Erick Thohir terlihat mengomentari postingan Najwa. Ia berharap agar Najwa selalu bahagia dengan sang suami. Sebagai informasi dari pernikahan Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf, keduanya dianugerahi satu anak laki-laki bernama Izzat Assegaf. Izzat Assegaf diketahui lahir pada 9 Februari 2001. Kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Anissa Rahma dan Anandito Dwis. Pasalnya Anissa Rahma baru saja dianugerahi anak kembar pada Kamis 13 Oktober 2022. Anak kembar mereka berdua berjenis kelamin perempuan. Kebahagiaan pun tergambar jelas di raut wajah pasangan ini. Melalui media sosial, Anissa Rahma membagikan sederet potretnya. Awalnya perempuan berusia 32 tahun itu dijadwalkan melahirkan 2 minggu lagi. Namun ternyata takdir berkata lain. Pada keterangan unggahan, Anissa Rahma mengatakan bahwa perutnya sempat mules parah saat tengah malam. Istri Anandito Dwis itu mengalami kontraksi palsu. Kemudian pasangan ini merasa nggak nyangka dan panik, mengingat mereka berdua juga belum melakukan persiapan. Meski begitu, pemain film Love Issue tetap bersyukur. Ia merasa anak kembarnya memang sudah tidak sabar lahir ke dunia. Sebagian rekan artis pun turut memberikan ucapan selamat di unggahan tersebut. Diketahui sebelumnya, Anissa Rahma dan sang suami Anandito Dwis mengikuti program bayi tabung demi mendapatkan momongan. Proses bayi tabung tersebut telah Anissa jalani sejak tahun 2019 lalu. Setelah perjuangan panjang, akhirnya doa Anissa Rahma dan Anandito Dwis terjawab. Proses yang dijalani selama kurang lebih 4 tahun membuahkan hasil. Artis cantik Dinda Hau harus menjalani bedah pada bagian mata dengan prosedur lasik. Prosedur lasik ini harus dilakukan oleh Dinda Hau karena adanya minus dan silinder pada matanya. Gangguan pada mata itu membuat Dinda Hau tak bisa lepas dari lensa kontak maupun kacamata. Kondisi itu kerap membuat perempuan berusia 25 tahun itu merasa tak nyaman. Apalagi saat harus melepas kacamata ketika berakting di depan kamera. Sebelum hamil anak kedua, ternyata Dinda Hau pernah melakukan operasi lasik. Melalui media sosial, istri Reim Bayang itu menceritakan soal operasi lasik. Awalnya Dinda merasa ketakutan karena harus menjalani operasi. Namun setelah operasi berhasil, ibu satu anak itu mengungkapkan rasa syukurnya. Menurutnya menggunakan kacamata membuatnya sering merasa lelah di bagian mata. Tak sedikit warganet turut memberikan komentar di unggahan itu. Sebagai informasi, operasi lasik sering dilakukan untuk memperbaiki gangguan penglihatan. Namun sama seperti operasi lainnya, tindakan ini juga memiliki resiko. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui beberapa hal seputar operasi lasik sebelum menjalaninya. Operasi lasik merupakan prosedur medis yang ditujukan untuk menangani beberapa gangguan penglihatan, termasuk rabun jauh, rabun dekat, dan astigmatisme. Operasi ini dilakukan dengan menggunakan sinar laser untuk mengikis jaringan kornea mata, sehingga penglihatan menjadi lebih baik dan pasien bisa terbebas dari pemakaian kacamata atau lensa kontak.
Ayana Moon berhasil mencuri perhatian publik lewat unggahan terbarunya di media sosial. Baru-baru ini Ayana Moon diketahui mengunggah potret bersama Choi Siwon Super Junior. Dalam foto, Ayana Moon dan Choi Siwon tampil kompak dengan mengenakan pakaian berwarna sama yakni biru. Sontak unggahan itu langsung menjadi pusat perhatian warganet. Potret itu ternyata diambil di belakang panggung saat Super Junior mengadakan konser di Malaysia. Selebgram berusia 26 tahun itu juga mengunggah sebuah video pendek di gedung konser. Ia terlihat sangat bersemangat hingga berteriak ketika wajah Siwon muncul di layar. Ayana dan Choi Siwon terlihat mengenakan pakaian dengan warna senada yakni biru. Dalam keterangan unggahan, Ayana memuji sosok Choi Siwon yang dinilai pekerja keras. Menurut Ayana Moon, meski Choi Siwon sudah sukses di dunia tarik suara, namun dirinya terus mengembangkan bakatnya di dunia hiburan. Pemain film 99 Nama Cinta itu juga bangga karena Choi Siwon aktif menjadi duta UNICEF. Terakhir, ia sangat senang bisa bertemu langsung dengan sosok Choi Siwon. Tak sedikit warganet menjodohkan mereka berdua di komentar unggahan itu. Kita masuk ke informasi terakhir Tribuners. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, dikabarkan akan segera menikah dengan Erina Gudono. Diketahui keduanya kini kerap memamerkan momen romantis. Padahal pasangan ini dinilai jarang memamerkan kemesraan di depan publik. Namun baru-baru ini Erina Gudono mengunggah momen bucin Kaesang Pangarep melalui Instagram story pribadinya pada Rabu 12 Oktober. Dalam foto tersebut terlihat Erina Gudono membagikan potret Kaesang Pangarep. Terlihat Kaesang Pangarep mengenakan jersey merah bertuliskan nama Erina di atas nomor punggung 12. Pada postingan tersebut, Kaesang terlihat berdiri memunggungi kamera, seolah ingin memamerkan jersey bertuliskan nama sang kekasih. Erina Gudono tak menuliskan keterangan dalam foto tersebut. Ia hanya menandai akun Instagram Kaesang Pangarep. Kaesang pun ikut membagikan ulang postingan Erina pada akun Instagram pribadinya. Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka enggan berkomentar banyak saat ditanya tentang pernikahan Kaesang dan Erina Gudono. Gibran mengaku bahwa rencana pernikahan sang adik dengan mantan finalis Putri Indonesia itu masih rahasia. Gibran bahkan lebih meminta untuk menanyakan kepada Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa. Suami dari Selvi Ananda itu tidak memberikan jawaban pasti mengenai bulan Desember pernikahan Kaesang. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore ini, Tribuners. Jangan lupa saksikan live update seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Dan Wahyu dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berkunjung ke Jam Gadang di Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat menjadi impian banyak orang. Sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon pariwisata Indonesia, hampir tak banyak orang yang tak kenal dengan menara itu. Terkadang berpose di depan Jam Gadang menjadi sebuah keharusan bila berkunjung ke Sumatera Barat, terutama Kota Bukit Tinggi. Tak hanya bagi pelancong dari luar Sumber, namun juga bagi warga Sumber sendiri yang tak pernah bosan berfoto dan menikmati Jam Gadang. Bangunan Jam Gadang terdiri dari 4 sisi seperti persegi panjang yang berdiri dengan lantai dasar mirip tapak bangunan beranjung. Sepintas dari luar bangunan Jam Gadang, setelah tapak bangunan hanya terlihat 4 tingkat. Namun aslinya dari dalam terdapat 6 tingkat. Hal itu karena pandangan mengikuti tiang bangunan yang berjumlah 4 buah setelah tapak dan jendela kaca yang ada pada keempat sisinya. Sebelum menaiki menara ini, terdapat 2 tangga yang berada di samping kiri pintu masuk menara.
Pintu masuk menghadap ke arah barat. Setiap tingkat bangunan dihubungkan dengan tangga melingkar yang kian ke atas, kian kecil karena mengikuti pola bangunan yang mengerucut ke atas. Di bagian atas terdapat atap bergonjong 4 yang semuanya berbahan kayu dan penuh ukiran khas Minangkabau. Ruangan paling menakjubkan tentu ruangan yang berisikan mesin-mesin jam gadang. Mesin yang disebut-sebut hanya ada 2 di dunia. Satu di jam gadang dan satu lagi dipakai untuk menggerakkan jam raksasa menara Big Ben di London, Inggris yang juga menjadi kebanggaan negara itu. Beranjak ke bagian puncak menara, terdapat sebuah lonceng berukuran besar. Di tengah-tengah lonceng terdapat tulisan B. Fortman, Rellinghausen, dan Iwe Germany. Diketahui Fortman adalah nama belakang Bernhard Fortman, si pembuat jam, dan Recklinghausen, nama kota di Jerman, tempat mesin jam ini diproduksi pada 1892. Lonceng ini selalu berbunyi setiap waktu menunjukkan menit ke 00. Misal pukul 8 waktu Indonesia Barat dan sebagainya. Tak hanya lonceng, di bagian puncak juga terdapat sebuah serambi melingkar yang bisa melihat kota Bukit Tinggi dari berbagai sisi. Dari puncak ini tentu bisa melihat bagaimana keramaian pengunjung di pelataran jam gadang serta padatnya rumah penduduk di kota Bukit Tinggi. Dari sini juga bisa melihat dengan jelas Gunung Marapi dan Singgalang yang mengapit kota Bukit Tinggi. Yang menjadi generator kota ini adalah jam gadang. Oke, jam gadang. Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar mengatakan bangunan jam gadang ini didirikan pada 1926 dan selesai pada 1927 pada masa kolonial Belanda. Pembangunannya diprakarsai oleh Hendrik Roelof Roekmaker yang ketika itu menjabat sebagai sekretaris di Fort de Kock atau yang kini Bukit Tinggi. Sementara bangunan didesain oleh seorang arsitek asal Koto Gadang Agam bernama Yasid Raijo Mangkuto. Erman mengatakan pembangunannya memakan biaya 21.000 gulden, 15.000 untuk bangunannya dan 6.000 untuk pekerja. Orang nomor 1 di Bukit Tinggi itu menyebut menara jam gadang ini dibangun tanpa menggunakan besi sebagai penyangga. Sama halnya dengan menara masjid tua di Minangkabau, bangunannya dibangun hanya menggunakan bata merah dengan kapur putih bercampur pasir sebagai perekat. Diketahui mesin jam gadangnya didatangkan dari Jerman oleh Ratu Belanda Wilhelmina sebagai hadiah karena berhasil merebut Fort de Kock ketika itu. Setelah dibangun, jam gadang ini pernah mengalami perubahan bentuk saat pendudukan Jepang dengan bangunan khas negeri Sakura. Pasca kemerdekaan, bangunannya juga mengalami perubahan ke bentuk yang sekarang ini. Hingga berdiri kokoh saat ini, bangunan jam gadang sudah melewati berbagai perbaikan dan renovasi. Berdasarkan yang bercampur pasir sebagai Selamat sore Tribuners, hari ini bersama saya Danti Wahyu akan menemani Anda dalam live update seleb edisi Kamis 13 Oktober 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita masuk ke informasi pertama Tribuners, artis peran Rizky Bilar akhirnya ditahan polisi setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Penetapan penahanan Rizky Bilar ini setelah ia menjalani pemeriksaan panjang sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan pada Kamis 13 Oktober. Rizky Bilar pun ditampilkan ke publik dalam
dalam konferensi pers sebagai tersangka dalam kasus KDRT. Ia tampak dipamerkan dengan mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Setelahnya, Rizky Bilar mendapat pengawalan ketat dari tim penyidik untuk kembali dibawa masuk. Sebelumnya, polisi menetapkan Rizky Bilar sebagai tersangka pada Rabu malam terkait kasus KDRT yang dilakukannya terhadap sang istri Lesti Kejora. Rizky Bilar diduga menganiaya Lesti hingga mengakibatkan penyanyi dangdut tersebut cedera dan mendapat sejumlah luka. Lesti sebelumnya melaporkan Rizky Bilar atas dugaan kasus KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 29 September. Kejadian bermula saat Lesti mengetahui suaminya itu selingkuh dan mengungkapkan niat untuk pulang ke rumah orang tuanya. Kini Rizky Bilar dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ia terancam hukuman 5 tahun penjara.